Bayangkan Anda sedang memejamkan mata, segalanya sunyi, malam merengkuh semuanya, dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, Anda tak harus bergegas, membuktikan sesuatu, atau mengangkat beban yang bukan tanggung jawab Anda. Tapi meski tubuh Anda berhenti, pikiran Anda masih ramai oleh suara-suara yang tak mengizinkan Anda beristirahat. Kecemasan akan hal yang belum Anda selesaikan, kegelisahan akan masa depan, ingatan-ingatan yang terasa lebih berat dari yang seharusnya. Hari ini, saya mengundang Anda untuk sebuah perjalanan yang lain, perjalanan menuju seni melepaskan. Filsuf Stoa mengingatkan bahwa banyak dari penderitaan kita bersumber dari keinginan mengendalikan hal yang tak bisa dikendalikan. Dari menggenggam erat apa yang sudah terjadi, atau dari ketakutan akan sesuatu yang bahkan belum ada. Belajar melepaskan bukanlah bentuk kepasrahan, itu adalah pembebasan. Itu membuka ruang di dalam diri agar ketenangan, kedamaian, dan istirahat dapat masuk perlahan, seperti hembusan angin malam yang sejuk. Sepanjang pembelajaran ini, Anda akan temukan cara untuk melepaskan masa lalu, cara melepas beban pikiran, cara melepaskan kebutuhan akan pengakuan, dan cara merasakan kedamaian di saat kini yang tak bisa diusik oleh kondisi apapun di luar. Setiap renungan adalah kunci yang membuka pintu menuju istirahat yang dalam, sebuah ajakan untuk berdamai dengan diri dan kehidupan. Malam ini, Anda tak perlu membawa beban apapun. Anda tak harus menyelesaikan semua masalah. Anda tak harus menjadi kuat, sempurna, atau memiliki segala jawaban. Malam ini, cukup lepaskan. Cukup izinkan diri Anda beristirahat. Cukup percaya bahwa dengan melepaskan, jiwa Anda akan menjadi ringan dan pikiran Anda menemukan tempat berlindung. Jadi tarik napas, dengarkan, dan biarkan setiap kata membawa Anda menuju tempat di mana kedamaian tidak ditentukan oleh apa yang terjadi di luar, melainkan oleh apa yang Anda pilih untuk Anda lepaskan dalam batin. Inilah seni melepaskan sebelum tidur, dan malam ini menjadi latihan perdana Anda. Tapi sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sejenak, buka kolom komentar, dan tuliskan. Mulai hari ini, saya melepaskan apa yang menghalangi saya untuk tidur nyenyak. Mungkin Anda bertanya, mengapa harus menulis? Sebab dengan menuliskannya, Anda mendeklarasikannya. Anda mengukirkannya dalam benak dan alam bawah sadar Anda. Dan di sanalah perubahan sesungguhnya dimulai. Ini bukan hanya kata-kata, ini adalah komitmen pada diri sendiri. Jadi tulis sekarang dan mari kita mulai. 1. Lepaskan apa yang tidak bisa Anda kendalikan. Hidup ini dipenuhi situasi yang berada di luar kuasa kita. Tindakan orang yang tak terduga, keadaan yang datang tanpa diduga, keputusan orang lain yang berdampak pada hidup kita, perubahan tiba-tiba yang tak kita duga. Seringkali kita memikul beban itu seakan-akan kitalah yang harus menyelesaikan semuanya, seolah dunia berada di pundak kita dan setiap detail memerlukan campur tangan kita. Tapi dalam pergulatan diam-diam melawan hal-hal yang tak terkendali ini, kita hanya menemukan kelelahan, kefrustrasian, dan perasaan tak berdaya yang terus-menerus. Belajar melepaskan apa yang tak dapat kita kendalikan bukan berarti menyerah atau berhenti bertindak secara bertanggung jawab. Justru, itu artinya menerima dengan lapang bahwa ada batas alami dari kekuatan kita. Itu berarti menyadari bahwa energi batin kita terbuang percuma ketika dipakai untuk hal-hal yang tak akan pernah bisa kita ubah. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, tindakan orang lain, jalannya waktu, atau lika-liku hidup. Namun kita bisa memilih bagaimana kita menyikapi setiap keadaan, sikap apa yang kita ambil, dan pikiran seperti apa yang kita tanam dalam diri. Pikiran sering terjerat dalam ilusi bahwa jika kita cukup memikirkan, jika kita cukup cemas, jika kita cukup merencanakan, kita bisa menghindari hal-hal yang tak terelakkan. Padahal kekhawatiran tidak mengubah kenyataan, kekhawatiran hanya merampas kedamaian hari ini. Itu seperti membawa ransel berisi batu yang bukan milik kita dan bersikeras terus berjalan dengannya, meski punggung kita sakit, meski napas kita berat. Melepaskan bukan tindakan kelemahan, melainkan tindakan kebijaksanaan. Itu seperti melihat ransel itu, menyadari bahwa batu-batu itu bukan tanggung jawab kita, dan meletakkannya di tanah agar kita bisa melangkah lebih ringan. Ketika Anda mendapati diri menghadapi sesuatu yang tak dapat Anda kendalikan, berhentilah sejenak, tarik napas dalam.
Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini bergantung pada saya atau ini bagian dari alur hidup yang alami, dari alam luar yang tak terjangkau oleh tangan saya? Pertanyaan sederhana itu mengingatkan Anda bahwa kedamaian batin Anda tidak harus bergantung pada apa yang terjadi di luar. Itu mengingatkan bahwa Anda bisa memilih untuk melepaskan keterikatan, melepaskan ketakutan, melepaskan penolakan. Dan dalam tindakan melepaskan itu, Anda memberi ruang bagi ketenangan untuk masuk. Bayangkan sebuah sungai. Airnya mengalir tanpa henti, membawa daun, ranting, dan batu-batu kecil. Sungai tidak bergantung pada apa yang dilewatinya. Ia tidak berusaha menahan apa yang pasti mengalir ke hilir. Dengan cara serupa, pikiran Anda dapat belajar membiarkan pikiran, emosi, dan peristiwa yang tak dapat Anda kendalikan mengalir begitu saja. Jika Anda mencoba menghentikan sungai dengan tangan, Anda hanya akan lelah dan frustrasi. Tapi jika Anda mengamati dan menerimanya, Anda akan temukan bahwa keindahan ada pada alirannya, bukan pada penolakannya. Melepaskan apa yang tak dapat Anda kendalikan juga adalah gestur kepercayaan. Percaya pada hidup bahwa apapun yang terjadi punya tempat dalam skema besar segalanya, meski Anda belum memahaminya sekarang. Percaya pada diri sendiri bahwa Anda mampu menghadapi situasi apapun tanpa membiarkannya merusak Anda dari dalam. Percaya bahwa ketenangan tidak ditentukan oleh kekacauan luar, tetapi oleh kekuatan jiwa Anda. Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda berhenti melawan hal-hal yang tak terkendali. Jika alih-alih terbebani oleh apa yang orang pikirkan, katakan, atau lakukan, Anda fokus pada mengembangkan karakter, memperkuat pikiran, dan memelihara kedamaian diri. Jika alih-alih menolak apa yang sudah terjadi, Anda memilih menerima dan belajar darinya. Jika alih-alih ingin punya semua jawaban, Anda dengan rendah hati menerima bahwa ada misteri yang tak terpecahkan, dan itu tidak apa-apa. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Artinya, Anda memilih untuk tidak lagi berjuang melawan hal yang tak mungkin, bahwa Anda mengarahkan energi hanya pada hal-hal yang bergantung pada Anda. Sikap, disiplin, pilihan sehari-hari, cara Anda merespons. Di sanalah kekuatan Anda benar-benar tumbuh. Dan ketika Anda menyalurkan energi ke sana, Anda berhenti merasa seperti korban keadaan dan mulai merasa sebagai pencipta dunia batin Anda. Lama-kelamaan, Anda akan sadar bahwa melepaskan hal yang tak terkendali adalah sebuah pembebasan. Seperti melepas rantai tak kasat mata yang selama ini membelenggu diri sendiri. Seperti beristirahat dari pertarungan yang tidak perlu dan menemukan ketenangan di tengah badai. Sebab badai boleh mengamuk di luar, tapi selama ada ketenangan di dalam, tidak ada yang bisa menjatuhkan Anda. Kapanpun Anda merasa cemas tentang apa yang dilakukan orang lain, tentang yang tidak berjalan sesuai harapan, tentang yang Anda takutkan akan terjadi, ingat, itu bukan urusan Anda. Berbaliklah, tarik napas, terima. Bukan dengan pasrah, tapi dengan ketenangan. Bukan sebagai orang yang menyerah, tapi sebagai orang yang paham bahwa kekuatannya bukan terletak pada kendali atas segalanya, melainkan pada kebebasan batin. Hidup terasa lebih ringan ketika Anda belajar melepaskan. Dan setiap hari Anda memilih untuk melepaskan apa yang tak dapat dikendalikan, Anda semakin dekat dengan kedamaian, semakin dekat dengan kebebasan, semakin dekat dengan diri Anda yang sebenarnya. 2. Lepaskanlah diri Anda dari beban masa lalu. Masa lalu bagaikan bayangan yang kadang berjalan terlalu dekat di samping kita. Kita membawanya seakan-akan itu adalah beban yang harus ditanggung, memutar ulang di dalam kepala adegan-adegan yang sudah tiada, menghidupkan lagi kesalahan-kesalahan yang tak bisa diperbaiki, mengingat luka yang pernah kita beri atau terima. Terkadang rasanya seperti membawa koper penuh kenangan yang berat sambil berusaha melangkah ke depan. Semakin lama kita memikulnya, semakin lambat langkah kita. Semakin sulit menikmati saat ini, semakin jauh pula masa depan yang kita impikan. Melepaskan beban masa lalu bukan berarti menyangkal pengalaman hidup atau melupakan segala yang telah membentuk diri Anda. Ini tentang menyadari bahwa apa yang sudah terjadi tak bisa diubah, bahwa setiap momen adalah milik waktu yang telah tertutup, dan bahwa kekuatan Anda sesungguhnya ada di sini, pada detik ini. Masa lalu adalah guru, namun jangan biarkan ia menjadi penjara. Masa
Masa lalu adalah buku yang sudah selesai ditulis, yang bisa Anda ambil pelajarannya, tetapi bukan ruangan gelap tempat Anda harus terus-menerus mengurung diri. Coba renungkan, berapa kali Anda secara diam-diam mengulang percakapan yang sudah usai? Berapa kali Anda merasa marah, sedih, atau bersalah atas sesuatu yang telah lama menjadi sejarah? Setiap kali Anda melakukan hal itu, pikiran Anda menjadi tawanan waktu yang sudah tidak nyata. Anda menguras energi dalam pertempuran yang tidak mungkin dimenangkan, karena tidak ada pikiran yang mampu memutar balik waktu. Masa lalu tidak berubah. Yang dapat Anda ubah adalah cara Anda berhubungan dengannya. Anda bisa memilih untuk memandangnya sebagai beban yang menghambat atau sebagai pelajaran yang mendorong pertumbuhan. Pengampunan, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri, itulah kunci yang membuka pintu penjara tersebut. Bukan berarti membenarkan, bukan berarti melupakan, melainkan melepas ikatan tak terlihat yang masih mengikat Anda pada sesuatu yang sudah tidak nyata. Memaafkan adalah berkata, "Aku tak akan lagi membawa luka ini. Aku mengakuinya, aku menerimanya, tetapi aku tidak membiarkannya mengendalikan masa depanku." Ketika Anda memaafkan, Anda mungkin membebaskan orang lain, tetapi yang paling penting, Anda membebaskan diri sendiri. Sebab rantai itu tidak melekat pada mereka, melainkan berada di dalam diri Anda, dan hanya Anda yang bisa memutus untuk mematahkannya. Bayangkan berjalan di sebuah jalur pendakian dengan ransel yang penuh beban. Setiap kenangan pahit, setiap rasa bersalah, setiap dendam adalah batu yang Anda masukkan ke dalamnya. Jika Anda terus mempertahankannya, setiap langkah terasa semakin sulit. Namun jika di setiap bagian perjalanan Anda memutuskan untuk melepas satu batu, perlahan-lahan ransel itu akan terasa lebih ringan, dan Anda akan menemukan bahwa berjalan bukan hanya lebih mudah, tetapi juga lebih menyenangkan. Melepaskan diri dari masa lalu persis seperti itu. Meletakkan batu demi batu hingga Anda merasa ringan kembali. Hidup tidak berhenti menunggu Anda menyembuhkan luka-luka masa lalu. Waktu terus berjalan, dunia tetap berputar, hari-hari silih berganti. Jika Anda tetap terbelenggu oleh apa yang telah terjadi, Anda justru menghindari apa yang sebenarnya Anda miliki. Masa kini, saat Anda bernapas, saat Anda mendengarkan, ruang di mana Anda membuat keputusan. Melepas beban masa lalu adalah tindakan berani, karena melibatkan keberanian untuk menengok ke belakang, menerima yang telah terjadi, lalu berbalik dan melanjutkan langkah. Perlu juga diingat bahwa masa lalu tidak mendefinisikan siapa Anda sekarang. Ia adalah bagian dari cerita Anda, tetapi bukan seluruh identitas Anda. Kesalahan Anda bukanlah hukuman seumur hidup. Ia adalah bab yang dapat mengajarkan Anda menulis sisa kisah hidup dengan cara yang berbeda. Setiap kali jatuh bukanlah akhir, ia adalah kesempatan untuk bangkit lebih kuat. Setiap kehilangan bukanlah akhir perjalanan, ia adalah bukti bahwa Anda bisa terus berjalan meski tanpanya. Terkadang kita khawatir, jika melepaskan masa lalu, kita juga akan kehilangan pelajaran, cinta, dan hal-hal yang pernah berarti. Namun tidak demikian, melepaskan bukanlah melupakan. Ia adalah belajar berjalan dengan rasa syukur atas apa yang telah dilalui, tanpa membiarkannya membelenggu. Seperti melihat foto lama. Anda mengingatnya dengan penuh kasih, mungkin dengan rindu, tetapi Anda tidak perlu terjebak di dalam bingkai itu. Hidup terus berjalan melampaui gambar tersebut. Bebaskan diri Anda dengan mengingat, Anda tidak bisa memulai bab baru jika terus membuka-buka halaman lama. Anda tidak akan melihat fajar jika mata masih terpaku pada malam yang telah pergi. Anda tidak akan mencapai kedamaian jika masih menyiksa diri dengan persoalan yang tak lagi dapat diubah. Masa lalu punya tempatnya, dan tempat itu bukanlah di saat ini. Setiap kali Anda tergoda untuk mengulang kembali pikiran ke masa lalu, berhentilah, tarik napas. Ingatkan diri bahwa kekuatan Anda yang sesungguhnya ada di sini dan sekarang. Di sini dan sekarang adalah tempat Anda bisa memilih bagaimana bertindak, bagaimana berpikir, bagaimana merasa. Di sini dan sekarang adalah tempat Anda membangun kehidupan, di mana cerita Anda bukan lagi belenggu, melainkan batu pijakan. Masa lalu mungkin terasa berat, tetapi ia tidak harus selamanya begitu. Anda memegang kunci untuk melepaskannya. Anda bisa memilih untuk tidak menyimpan rasa bersalah,
ketakutan, atau kerinduan yang sudah tidak memberi manfaat bagi jalan Anda ke depan. 3. Terimalah ketidakpastian hidup. Hidup ini bagai sungai yang terus mengalir tanpa henti. Suatu hari airnya tenang, jernih, dan mudah dipahami. Keesokan harinya ia bisa berubah bergolak, dipenuhi lika-liku yang tak terduga. Tak peduli sekeras apapun Anda berusaha menghentikannya, atau sekuat apapun keinginan Anda untuk mengendalikannya, sungai itu akan terus mengalir. Begitulah eksistensi, perpaduan abadi antara kepastian dan misteri, antara jalan yang terang dan jalan setapak yang diselimuti kabut. Meski kita sering merindukan keamanan mutlak, kenyataannya ketidakpastian adalah bagian dari pengalaman manusiawi kita. Menerima ketidakpastian memang tidak mudah. Pikiran kita cenderung berpegang pada hal-hal yang familiar, karena yang familiar memberi ilusi stabilitas. Kita ingin tahu apa yang terjadi besok, bagaimana keputusan kita berimbas, apa yang terjadi pada impian, hubungan, kesehatan, dan masa depan kita. Kita menginginkan jaminan sebelum melangkah. Dan saat jaminan itu tak kunjung datang, rasa takut, cemas, atau frustrasi pun muncul. Namun kenyataannya, hidup tidak menawarkan kepastian mutlak. Hanya momen-momen yang perlahan terungkap satu persatu. Setiap kali Anda bergulat dengan ketidakpastian, Anda menguras energi untuk mencari jawaban yang belum waktunya terlihat. Ini seperti berusaha membaca halaman buku yang belum ditulis. Sekeras apapun Anda mencoba, halaman-halaman itu hanya akan terbuka seiring berjalannya waktu. Satu-satunya hal yang nyata adalah halaman yang ada di depan Anda, kisah yang sedang ditulis hari ini. Menerima ketidakpastian adalah bentuk kerendahan hati dan kepercayaan. Kerendahan hati karena Anda sadar bahwa Anda tidak tahu segalanya, tidak bisa mengantisipasi setiap detail jalan, dan tidak menguasai masa depan. Kepercayaan karena Anda memilih untuk yakin bahwa meski tidak tahu bagaimana atau kapan, Anda akan menemukan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang. Percaya bukan berarti mengharapkan kesempurnaan, melainkan yakin bahwa Anda mampu menghadapi segala situasi dengan tenang. Bayangkan langit malam, Anda memandang bintang-bintang, tetapi juga melihat kegelapan. Anda tidak tahu apa yang ada di baliknya, namun Anda tetap memandang, tetap bernapas dalam keluasannya. Ketidakpastian hidup seperti langit itu. Anda tak punya semua jawaban, tetapi bisa belajar mengagumi misterinya, merasakan kedamaian di balik kemegahannya. Menerima ketidakpastian juga berarti melepas keinginan mengendalikan setiap hasil. Kecemasan sering lahir dari usaha memaksa hidup sesuai rencana kita. Kita ingin segalanya mengikuti naskah kita, tetapi hidup punya waktunya sendiri, lika-likunya sendiri. Meski awalnya terasa tidak nyaman, lika-liku tak terduga ini justru sering mengajarkan kita lebih banyak dari yang dibayangkan. Ketidakpastian juga adalah ruang di mana peluang lahir, tempat sesuatu yang baru bisa tumbuh. Andai direnungkan, ketidakpastian bukan selalu lawan. Berkatnya ada kejutan, hal baru, kemungkinan bahwa hidup memberi sesuatu yang tak pernah terduga. Cinta, persahabatan yang dalam, peluang tak terencana, momen indah, semua datang tanpa pemberitahuan. Semua lahir dari apa yang tak bisa diprediksi. Ketidakpastian adalah tanah subur bagi hal-hal tak terduga, dan hal tak terduga itulah yang sering memberi rasa pada hidup kita. Saat Anda takut tidak tahu apa yang akan terjadi, ingat, yang bisa Anda kendalikan adalah sikap, ketenangan, dan kesiapan Anda untuk menghadapi yang tak diketahui dengan berani. Ketidakpastian akan selalu ada, tetapi Anda bisa memilih untuk tidak takut. Anda bisa memilih untuk berjalan sabar, selangkah demi selangkah, yakin bahwa hari ini sudah cukup, dan masa depan akan terbuka pada waktunya. Menerima ketidakpastian juga artinya belajar hidup sepenuhnya di saat ini. Sebab ketika kita terobsesi pada masa depan, kita kehilangan yang sudah kita miliki. Kita melewatkan sukacita kecil hari ini, percakapan tulus, momen hening, tawa spontan, detail sederhana yang membuat hidup berharga. Masa depan pasti tiba, tetapi hidup terjadi di sini, di sekarang. Jangan takut pada ketidakpastian. Ia bukan musuh, ia bagian dari hakikat hidup. Biarkan diri melangkah meski tidak melihat seluruh jalan. Biarkan diri percaya meski tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Biarkan diri beristirahat dalam keyakinan bahwa meski Anda tidak mengendalikan apa yang akan terjadi, Anda mengendalikan cara Anda menjalani hari ini.
Kedamaian tidak ditemukan dalam memiliki semua jawaban, tetapi dalam tetap tenang meski pertanyaan masih terbentang. Dan ketika Anda menerima ketidakpastian hidup, Anda berhenti hidup dalam ketakutan akan esok dan mulai hidup dengan rasa syukur untuk yang telah ada. 4. Ketenangan datang dari melepaskan ekspektasi. Sejak kecil kita terbiasa membayangkan bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan. Kita menciptakan gambaran di pikiran tentang bagaimana orang harus bersikap, bagaimana masa depan seharusnya terlihat, bagaimana setiap situasi semestinya terjadi. Gambaran-gambaran itu berubah menjadi harapan, dan meski terlihat tidak berbahaya, mereka sering menjadi sumber frustrasi dan hilangnya ketenangan, karena hidup jarang mengikuti naskah yang kita tulis di kepala. Dan ketika itu tidak sesuai, kita menderita. Harapan mengikat kita pada sebuah ideal yang hampir tak pernah sama dengan kenyataan. Kita berharap seseorang memperlakukan kita dengan cara tertentu, dan saat mereka tidak melakukannya, kita terluka. Kita berharap rencana berjalan persis seperti yang kita inginkan. Dan ketika berubah, kita frustrasi. Kita berharap hidup bisa diprediksi, memenuhi mimpi-mimpi kita. Dan saat semuanya tidak sesuai, kita kehilangan kedamaian. Disitulah letak ketidakseimbangan, bukan pada apa yang terjadi, tapi pada apa yang kita harapkan akan terjadi. Melepaskan harapan bukan berarti berhenti bermimpi atau tidak punya tujuan. Ini tentang memahami bahwa hasil tidak sepenuhnya ada di tangan kita, bahwa hidup punya ritmenya sendiri, dan apa yang terjadi tak selalu sesuai dengan imajinasi kita. Ketika kita membebaskan diri dari ekspektasi yang kaku, kita belajar hidup dengan keterbukaan. Kita menemukan bahwa setiap pengalaman membawa pelajaran, meski tidak sesuai rencana. Bayangkan sebuah matahari terbit. Kita mungkin membayangkannya dengan indah, mengharapkan langit berwarna-warni tertentu, awan berbentuk tertentu, cahaya muncul dengan cara tertentu. Tapi ketika waktunya tiba, matahari terbit itu muncul sesuai keinginannya sendiri, bukan seperti yang kita harapkan. Mungkin awan menutupinya atau warnanya tak secerah yang kita kira. Dan jika kita terjebak pada ekspektasi, yang kita lihat hanyalah kekecewaan. Tapi jika kita melepaskan gambaran tentang bagaimana sesuatu harus terjadi, kita bisa menghargai apa yang ada dan menemukan keindahan di dalamnya, meski tak sesuai antisipasi. Hal yang sama berlaku dalam hidup. Ketenangan datang ketika kita berhenti menuntut dunia mengikuti rencana kita. Ketika kita paham bahwa setiap situasi punya arahnya sendiri, bahwa orang bertindak berdasarkan siapa mereka, bukan berdasarkan bayangan kita, bahwa hal-hal tak terduga bukanlah kesalahan, melainkan bagian dari perjalanan. Dengan melepaskan ekspektasi, kita berhenti melawan kenyataan. Dan dalam penerimaan itulah kita menemukan ketenangan. Kita sering menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena kita merasa semestinya berbeda. Kita ingin segalanya berperan dalam drama yang kita tulis diam-diam, tapi hidup tidak mengikuti naskah kita. Saat kita menyadari ini, kita mulai hidup lebih ringan. Kita mulai menikmati apa yang datang, alih-alih menolak apa yang tidak sesuai keinginan. Kita mulai menghargai apa yang ada, bukan menyesali apa yang tidak ada. Melepaskan ekspektasi juga memungkinkan kita berhubungan dengan orang lain lebih bebas. Kita tidak lagi mengharapkan seseorang menjadi persis seperti yang kita inginkan, sehingga kita bisa melihat mereka apa adanya. Kita tidak berpegang pada gagasan tentang bagaimana mereka harus bertindak, sehingga kita memberi ruang untuk pemahaman dan empati. Alih-alih terus kecewa, kita belajar menerima bahwa setiap orang punya jalannya sendiri, caranya sendiri, dan itu tidak harus mengambil kedamaian kita. Ketenangan lahir dari keterbukaan itu, dari kesediaan membiarkan hidup mengalir apa adanya. Dan yang menarik, ketika kita melepaskan ekspektasi, kita menemukan kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk hidup tanpa beban seharusnya, tanpa penjara yang kita bayangkan. Kita belajar bergerak dengan ringan, mengalir dengan apa yang terjadi, menyadari bahwa setiap momen membawa sesuatu berharga, meski bukan yang kita rencanakan. Saat frustrasi mulai merayap, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri, dari mana rasa tidak nyaman ini berasal? Seringnya, itu bukan berasal dari kenyataan itu sendiri, tapi dari celah antara apa yang kita harapkan dan apa yang benar-benar terjadi. Menyadari ini adalah langkah pertama untuk melepaskan. Dengan begitu, kita membebaskan hati dari beban tuntutan dan membukanya untuk ketenangan penerimaan.
Ingat, hidup bukan untuk memenuhi harapan kita. Hidup ada untuk menunjukkan apa yang perlu kita pelajari. Dan ketika kita paham ini, setiap pengalaman, bahkan yang tak terduga, menjadi guru. Ketenangan datang ketika kita memilih melepaskan gambaran kaku di pikiran dan menerima apa yang ada. Di sana, dalam ruang penerimaan itu, kita menemukan bahwa kedamaian tidak bergantung pada hasil yang bisa dikendalikan, tapi pada membuka diri terhadap apapun yang datang dengan hati yang bersedia belajar dan melangkah. Ketenangan lahir dari melepaskan harapan, karena ketika kita berhenti mengharapkan segalanya berbeda, kita mulai melihat hidup apa adanya. Dan dalam pandangan yang sederhana dan jujur itu, ketenangan menemukan tempatnya. 5. Ketenangan ada dalam esensi. Dunia tempat kita hidup terus mendorong kita ke arah yang dangkal. Kita diberitahu bahwa kita butuh lebih banyak barang, lebih banyak prestasi, lebih banyak pengakuan, lebih banyak hiburan agar merasa lengkap. Kita mengejar segala yang berkilau di luar, berharap di sana ada ketenangan yang kita rindukan. Tapi semakin kita memenuhi diri dengan hal-hal di luar, semakin kosong yang kita rasakan. Ketenangan tidak datang dari mengumpulkan, melainkan dari yang esensial. Yang esensial bukanlah sesuatu yang berubah oleh waktu, atau yang bisa hilang suatu hari nanti. Bukan juga pendapat orang tentangmu, atau apa yang kau pamerkan demi diterima. Yang esensial adalah apa yang tersisa ketika segala sesuatu lainnya hilang. Karaktermu, kedamaian dalam jiwamu, kemampuanmu untuk mencintai, kekuatanmu untuk bangkit lagi dan lagi. Itulah yang memberi ketenangan, karena tidak bisa diambil oleh siapapun, karena ia hidup di inti dirimu. Saat kau fokus pada yang esensial, kau sadar bahwa kau tidak perlu sebanyak yang kau kira. Kau tidak harus memenuhi setiap celah dengan sesuatu agar merasa cukup. Ketenangan sejati datang ketika kau menyederhanakan, ketika kau berhenti memberi energi pada yang tidak penting. Dalam kesederhanaan kau temukan kebebasan, dan dalam kebebasan lahir kedamaian. Bayangkan sebuah pohon, cabangnya menjulang ke segala arah, ada yang patah diterjang angin atau mengering dengan waktu. Tapi yang menopang pohon tetap tegak bukanlah cabangnya, melainkan akarnya yang dalam dan kuat. Yang esensial dalam hidupmu adalah akar-akar itu, yang menahanmu saat badai, yang tetap ada bahkan ketika cabang-cabangnya berjatuhan. Kita sering keliru membedakan yang mendesak dan yang penting, yang sesaat dan yang esensial. Kita terbawa oleh tuntutan luar dan melupakan apa yang benar-benar menyuburkan jiwa. Alhasil, kita hidup dalam keributan dengan kesibukan yang terlihat perlu, tapi sebenarnya menguras tenaga dan menjauhkan kita dari ketenangan. Ketenangan dimulai ketika kau belajar memisahkan apa yang benar-benar bernilai dari apa yang hanya memenuhi ruang. Yang esensial bisa setenang hening sejenak di siang hari, percakapan yang jujur, napas yang disadari, isyarat syukur. Bukan hal-hal yang megah atau rumit, justru dalam kesederhanaannya tersimpan kekuatan yang mendalam. Sebab yang hakiki tidak ingin menakjubkan, melainkan menopang. Tidak mencari pujian, melainkan merawat. Tanyakan pada dirimu, apa yang sungguh aku perlukan untuk merasa damai? Jika kau berhenti sejenak dan merenung, kau akan lihat bahwa banyak yang dikejar tidaklah mutlak. Bahwa ketenangan yang kau idamkan bukan datang dari memiliki lebih banyak, melainkan dari melepas yang berlebihan. Bahwa yang esensial tidak dibeli atau dikumpulkan, tetapi dipupuk dari dalam. Ketenangan ada pada yang hakiki, karena yang hakiki tidak lapuk oleh waktu. Benda bisa rusak, pendapat bisa berubah, prestasi bisa terlupakan, tetapi kebaikan, kebijaksanaan, dan ketenangan batin tetap bersamamu selama kau menjaganya. Itulah kekayaan yang tidak bisa diambil oleh keadaan apapun. Bayangkan hidupmu disederhanakan seramping mungkin, tanpa hiasan, tanpa tuntutan yang tak perlu. Bayangkan yang menuntun langkahmu bukanlah keributan dunia, tetapi suara hening di dalam. Disitulah kau temukan ketenangan, dalam kesederhanaan hal-hal yang penting, dalam kejernihan hal-hal yang esensial, dalam keteguhan hal-hal yang tidak bergantung pada luar. Setiap hari kau punya kesempatan untuk kembali kepada yang esensial. Setiap hari kau bisa memilih untuk mencurahkan energi pada apa yang bertahan, bukan yang pudar. Setiap hari kau bisa memupuk ketenangan yang tidak ditentukan keadaan luar, tetapi oleh caramu hidup dan caramu memandang hidup. Ingat, hal-hal yang esensial selalu lebih sederhana dari yang dibayangkan. Dan ketika kau belajar menghargainya, kau temukan bahwa ketenangan itu tidak jauh. Ia menantimu di kedalaman dirimu sendiri.
6. Lepaskan pikiran yang mengganggu. Pikiran adalah sebuah ruang luas yang terus berubah, tempat ide, ingatan, dan emosi terus-menerus muncul. Kadang seperti awan yang berlalu dengan lembut, di lain waktu seperti badai yang tiba-tiba menggelapkan segalanya. Di antara badai-badai ini, hadir pikiran-pikiran yang mengganggu, ide yang muncul tiba-tiba, dan memaksakan diri, mengusik ketenangan meski tak diundang. Mereka bagaikan tamu tak diundang. Jika dibiarkan, mereka dapat merampas kejernihan dan kedamaian kita. Kesalahan yang sering kita lakukan adalah mencoba melawannya, mengusirnya seperti musuh. Tapi justru dengan melawan, kita memberi mereka energi. Perhatian adalah makanan bagi pikiran semacam ini. Kuncinya bukan melawan, tetapi melepaskan. Melihatnya sebagaimana adanya. Sekadar pikiran yang lewat, bukan kebenaran mutlak, bukan perintah yang harus dituruti. Bayangkan duduk di tepi sungai, melihat dedaunan jatuh dan hanyut terbawa arus. Begitu pula dengan pikiran, biarkan mereka muncul dan pergi. Tak perlu ditahan, diambil, atau diamati dengan cemas. Pikiran yang mengganggu, sekuat apapun, sama sementaranya seperti awan yang tertiup angin. Ketenangan hadir ketika kita menyadari bahwa kita bukanlah pikiran kita. Kita punya kekuatan untuk memilih mana yang layak diperhatikan. Tidak semua yang terlintas harus dijadikan tindakan atau kekhawatiran. Melepaskan pikiran mengganggu adalah tindakan merdeka. Seolah berkata pada diri, tidak semua yang kupikirkan mendefinisikanku. Tidak semua yang terbayang itu nyata. Tidak semua yang muncul berkuasa atas diriku. Kita mengambil kembali kendali atas kedamaian kita. Alih-alih melawan, coba amati dengan tenang. Akui kehadirannya tanpa menghakimi. Katakan, ini hanya sebuah pikiran, tidak lebih. Kalimat sederhana itu menciptakan jarak, dan dalam jarak itulah ketenangan kembali hadir. Pikiran kehilangan kekuatan ketika kita berhenti memberinya rasa takut atau penolakan. Latihan mindfulness dapat membantu. Saat pikiran berisik, kembalilah pada napas. Rasakan udara masuk dan keluar. Fokus pada gerakan yang lembut dan stabil. Napas adalah jangkar yang mengingatkan, di sini, saat ini, kita aman. Setiap kali kembali pada napas, kita memilih di mana meletakkan perhatian. Pikiran mengganggu bukanlah ramalan masa depan atau penentu takdir. Seringkali ia hanya gema ketakutan, pantulan kecemasan, atau jejak masa lalu. Kekuatannya tak lebih dari yang kita berikan. Amati saja sebagai isi mental yang sederhana, tanpa akar, tanpa keabadian. Lalu ia akan memudar dengan sendirinya, seperti ombak yang surut dari pantai. Melepaskan pikiran bukan pencapaian instan, melainkan latihan sehari-hari. Kadang mereka masih mendekat erat, tapi bahkan di saat itu, ingatlah, kedamaianmu tidak ditentukan oleh apa yang diproduksi pikiran. Kedamaianmu sudah ada di dalam, utuh, menunggu untuk dipilih. Lain kali pikiran mengganggu datang, jangan menyalahkan diri. Terima saja seperti menerima awan di langit. Kamu tahu ia takkan lama bertahan. Bernapaslah, amati, dan biarkan pergi. Dalam melepaskan, kamu perlahan menemukan kembali ketenangan. Pikiran akan selalu berbicara, selalu menghasilkan gambar dan kata, tetapi kamu bukan budaknya. Kamu lebih besar dari pikiranmu. Dan ketika kamu belajar melepaskannya, kamu menemukan keheningan yang dalam, ketenangan yang tidak bergantung pada apa yang muncul di pikiran, tetapi pada kemampuanmu untuk membiarkannya pergi. 7. Istirahat adalah buah dari pelepasan. Istirahat sejati tidak selalu hadir di atas kasur empuk atau setelah tidur panjang. Seringkali Anda tertidur dan bangun dengan rasa lelah yang lebih besar karena pikiran belum berhenti, karena masih terbelenggu oleh kekhawatiran, keinginan, dan ketakutan. Istirahat yang dalam, yang memulihkan tubuh dan menenangkan jiwa adalah hasil dari melepaskan. Pelepasan bukan berarti tidak peduli, kurangnya kasih, atau menolak segala hal di sekitar Anda. Itu artinya menyadari bahwa tidak ada sesuatu di luar diri yang sepenuhnya menjadi milik Anda, dan tidak ada yang Anda miliki yang mampu memberi kedamaian abadi. Ketika hidup bergantung pada hal-hal yang tak dapat Anda kendalikan, orang, hasil, benda, atau harapan, pikiran tak pernah benar-benar tenang. Seperti berusaha tidur dengan beban berat di dada. Meski mata terpejam, beban itu tetap ada, menghalangi napas yang lega.
Belajar melepaskan, tidak menggantungkan rasa damai pada hal eksternal adalah membuka pintu menuju istirahat sejati. Sebab ketika Anda berhenti berpegangan erat pada kepanikan, ketika Anda menerima bahwa segala yang datang suatu saat akan pergi, Anda menemukan kebebasan yang hening. Keterlepasan adalah keringanan yang memungkinkan Anda memejamkan mata dengan percaya, sadar bahwa Anda tak perlu mengendalikan segalanya untuk merasa tenang. Bayangkan tangan mengepal erat, menggenggam sesuatu yang tak ingin hilang. Ketegangan itu menguras energi, membuat lelah tanpa disadari. Sekarang bayangkan membuka telapak tangan dan membiarkan apapun terjadi sesuai alurnya. Gerakan sederhana itulah yang dilakukan pelepasan dalam diri. Melepas ketegangan, mengembalikan keringanan, memungkinkan Anda istirahat. Hidup adalah gerak yang terus berlangsung, tak ada yang tetap sama. Orang berubah, hari berganti. Apa yang dimiliki hari ini mungkin lenyap esok. Menolak aliran alamiah ini melelahkan. Menerimanya justru membawa ketenangan. Keterlepasan tidak mengurangi nilai hidup, malah membuat Anda lebih menikmatinya. Karena mengalami tanpa takut kehilangan. Tanpa kemelekatan, setiap momen terasa lebih penuh karena Anda sadar ia unik. Ketenangan lahir saat Anda berhenti menuntut dunia sesuai keinginan dan membiarkannya mengalir apa adanya. Ketika keinginan mengendalikan segalanya dilepaskan, pikiran menjadi jernih, hati menjadi lapang, tubuh menemukan kedamaian. Lalu bahkan di tengah kesulitan, Anda tetap merasakan ketenangan. Sebab ketenangan bukan berarti tidak ada masalah, melainkan tidak ada keterikatan pada yang tak bisa diubah. Melepaskan juga berarti belajar melepas pikiran yang melelahkan, gagasan tentang apa yang harus dilakukan, kenangan yang tak lagi berguna, penilaian yang membebani jiwa. Setiap keterikatan bagai rantai tak kasat mata yang menghalangi istirahat. Memutus rantai itu adalah hadiah ketenangan untuk diri sendiri. Ketenangan paling dalam muncul ketika Anda selaras dengan hakikat hidup. Ketika Anda menerima ketidakkekalannya. Anda paham bahwa segala hal di luar diri hanyalah pinjaman, benda, orang, bahkan tubuh ini sendiri. Dan alih-alih khawatir, Anda memilih merangkul yang ada sekarang, bersyukur atas hari ini, dan melepas obsesi untuk mempertahankan apa yang pasti berubah. Penerimaan adalah akar dari pelepasan, dan darinya tumbuh ketenangan yang memungkinkan istirahat sejati. Ketika jiwa terasa ringan, tidur pun lebih nyenyak, keheningan lebih menenteramkan, momen-momen sederhana terasa lebih bermakna. Anda tidak perlu lari dari hidup untuk beristirahat. Cukup lepaskan segala yang tak perlu mengikat. Ingat, beristirahat bukan cuma tentang menutup mata. Ia juga tentang membuka hati pada keringanan yang dibawa oleh pelepasan. Dan ketika Anda berhasil melakukannya, Anda temukan bahwa ketenangan tidak bergantung pada apa yang dimiliki atau dipegang, tetapi pada kemampuan untuk mengalir bersama hidup sebagaimana adanya. 8. Pikiran Anda bukanlah kekhawatiran Anda. Seringkali kita menyamakan pikiran kita dengan segala hal yang melintas di dalamnya. Kita mengira bahwa apa yang kita pikirkan itulah identitas kita, dan saat kecemasan datang, kita merasa itulah yang mendefinisikan kita. Seakan kekhawatiran itu adalah bagian yang tak terlepaskan. Namun sesungguhnya, pikiran Anda lebih dari sekadar kekhawatiran. Pikiran Anda adalah ruang yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih tenang. Tempat kekhawatiran hanya tamu sementara yang datang dan pergi. Kekhawatiran ibarat awan yang berlalu, kadang terlihat pekat, berat, seakan ingin menutupi segalanya. Tapi bahkan di saat seperti itu, langit tetap ada di belakangnya, tak tersentuh, terbentang, tanpa batas. Itulah hakikat pikiran Anda. Sebuah langit luas tempat berbagai pikiran muncul dan menghilang tanpa mampu membatasi keutuhannya. Kekhawatiran hanyalah gerakan sesaat di dalam sesuatu yang jauh lebih besar, diri Anda. Ketika Anda meyakini bahwa Anda adalah kekhawatiran itu, Anda memberinya kekuatan yang sebenarnya tidak ia miliki. Anda mengurung diri di dalamnya, mengulang-ulangnya seolah itulah kebenaran mutlak. Semakin Anda memberi perhatian, semakin besar ruang yang ia ambil, sampai Anda merasa sulit bernapas lega. Namun ketika Anda menyadari bahwa pikiran Anda jauh lebih besar daripada kecemasan itu, bahwa ada ketenangan yang bersemayam di kedalaman diri, Anda menemukan kembali kebebasan Anda. Bayangkan Anda duduk di tepi jalan, mobil-mobil melintas di hadapan Anda. Ada yang pelan, ada yang cepat, ada yang berisik, ada yang nyaris tak bersuara.
Kekhawatiran adalah mobil-mobil itu. Anda bisa melihatnya lewat tanpa harus menaikinya. Tapi jika Anda memutuskan untuk masuk, Anda akan dibawa jauh ke jalan yang tak bisa Anda kendalikan. Hal serupa terjadi dengan kekhawatiran. Jika Anda berpegang padanya, pikiran akan dipenuhi kecemasan. Tapi jika Anda mengamatinya dan membiarkannya pergi, Anda akan tetap tenang. Pikiran Anda bukan cuma sekumpulan gagasan yang mengusik. Ia juga adalah keheningan di sela-sela pikiran, kejernihan yang muncul ketika Anda menarik napas dalam, kedamaian yang hadir saat Anda memilih untuk tidak terbawa oleh segala hal yang terjadi di dalam. Kejernihan itu selalu ada, menunggu Anda untuk menyadarinya kembali. Cara sederhana untuk melatihnya adalah dengan mengingat ini. Setiap kali kekhawatiran muncul, katakan pada diri sendiri, ini hanya pikiran, bukan aku. Jarak itu amat berkuasa. Ia mengingatkan bahwa jati diri Anda tidak terbelit dalam ketakutan, melainkan berada pada sesuatu yang lebih mantap dan mendalam. Anda adalah yang mengamati, bukan yang diamati. Anda adalah kesadaran yang menyaksikan, bukan kekhawatiran yang muncul. Kekhawatiran sering lahir dari skenario khayalan. Apa yang mungkin terjadi, apa yang Anda takuti, apa yang Anda duga dipikirkan orang tentang Anda. Namun sebagian besar cerita itu tak pernah menjadi kenyataan. Pikiran menciptakan dunia yang tidak nyata, dan Anda bisa memilih untuk tidak tinggal di dalamnya. Anda bisa memilih untuk kembali ke saat ini, di mana hidup benar-benar berlangsung. Ketenangan datang ketika Anda berhenti menyamakan diri dengan cerita-cerita itu. Ketika Anda paham bahwa itu hanyalah bayangan sementara yang tak harus mengendalikan perasaan Anda. Dengan melepas identifikasi itu, Anda mengambil kembali kendali. Anda bukan lagi tawanan pikiran, melainkan pengatur respons Anda. Ingat, pikiran Anda lebih besar daripada kekhawatiran. Di dalam diri Anda ada ruang hening, ketenangan, kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh kecemasan apapun. Anda hanya perlu mengingatnya kembali lagi dan lagi sampai ia menjadi tempat perlindungan Anda. Setiap kali Anda terjebak dalam pikiran yang mengganggu, tarik napas dalam dan ingat, itu hanyalah awan di langit. Anda tak perlu mengusirnya dengan paksa. Amati saja bagaimana ia bergerak, berubah, dan menghilang dengan sendirinya. Sementara itu, langit pikiran Anda tetap utuh, terbuka, tenang, selalu menanti Anda kembali. 9. Lepaskan kesibukan. Malam tidak berlari. Kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk bergerak cepat. Kita terburu-buru dari satu tempat ke tempat lain, merasa selalu kekurangan waktu, seolah ada yang tertinggal, bahwa kita harus berada di tempat lain atau melakukan lebih banyak lagi. Dorongan untuk cepat ini bahkan merayap masuk ke saat-saat ketika kita seharusnya beristirahat. Kita membawa kesibukan itu ke dalam malam, ke dalam keheningan, ke dalam tidur, sampai akhirnya kita kehilangan ketenangan. Namun kenyataannya, malam tidak berlari. Malam hadir untuk memelukmu dengan lembut, mengingatkan bahwa tidak semuanya bergantung pada kecepatan, bahwa istirahat datang ketika kau memilih untuk melepaskan desakan untuk terus bergerak. Jika siang menuntut gerak, tanggapan, dan tanggung jawab, malam justru mengajakmu berhenti sejenak, kembali kepada diri, menyerah pada irama yang berbeda. Ketergesaan tidak punya tempat dalam kegelapan yang tenang, sebab malam tidak memintamu untuk pergi kemana-mana. Tiada target yang harus dicapai, tidak ada perlombaan yang harus dimenangkan setelah matahari terbenam. Yang ada hanyalah ruang hening yang bisa kau hargai jika kau memutuskan untuk berhenti berlari di dalam diri. Saat kau membawa serta kesibukan ke malam hari, pikiranmu tetap terjaga bahkan saat mata terpejam. Kau memikirkan yang belum selesai, yang mungkin terjadi esok, yang mungkin terlewat. Itu seperti mencoba tidur sambil tetap berlari. Tapi jika kau mengizinkan dirimu untuk melepaskan, jika kau menyadari bahwa tak ada hal mendesak yang harus diselesaikan, saat ini kau akan temukan bahwa istirahat pun mulai datang. Ketenangan tidak hadir dengan lebih banyak pikiran, melainkan dengan keputusan untuk menghentikannya. Ingat, kau tak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu sebelum tidur. Kau tak perlu punya semua jawaban atau semua rencana. Malam bukan ujian, melainkan tempat berlindung. Setiap kali pikiranmu mencoba memburumu, ingatkan dengan lembut bahwa tak ada kesibukan sekarang, bahwa malam terbuat dari jeda dan kesunyian. Bayangkan langit berbintang, ia tak terburu-buru, tak punya kegesitan, ia hanya ada. Bintang-bintang bersinar dalam diam, alam semesta bergerak dengan tenang, dan kau bisa mencerminkan kesunyian yang sama dalam dirimu.
Dengan melepas kesibukan, kau menyelaraskan diri dengan irama alam itu, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan kau tak perlu memaksakan apapun. Kesibukan sering lahir dari ketakutan, takut tidak mencapai, takut kehilangan, takut tertinggal. Tapi malam adalah pengingat bahwa bahkan rasa takut boleh beristirahat, bahwa tidak semuanya bergantung pada apa yang kau lakukan. Hidup tetap berjalan bahkan saat kau tidur, dan mengizinkan dirimu beristirahat bukanlah pemborosan waktu, melainkan cara untuk mengumpulkan kembali kekuatan yang kau butuhkan untuk esok hari. Lepaskan ketergesaan dengan mengingat hal ini. Saat ini sudah cukup. Malam tidak memintamu untuk berlari, ia mengajakmu untuk menyerah. Ia tidak menuntut hasil, ia menawarkan keheningan. Ia tidak meminta lebih banyak usaha, ia memberimu kesempatan untuk melepaskan. Kapanpun kau merasa dorongan untuk mempercepat, bahkan dalam gelap, berhentilah. Tarik napas dalam, katakan pada dirimu, malam tidak berlari, aku juga tak perlu berlari. Ucap itu menjadi jangkar, pengingat bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh kecepatan, melainkan oleh ketenangan yang kau rasakan saat ini. Ketika kau belajar mengalami malam tanpa tergesa-gesa, kau akan temukan bahwa istirahatmu semakin dalam, pikiranmu semakin jernih, dan jiwamu menemukan ruang damai yang boleh dikunjungi lagi dan lagi. Malam tidak berlari, dan kau pun tak harus melakukannya. Serahkan dirimu pada ketenangannya, biarkan keheningan menyelimutimu. Sebab di dalam kesunyian itulah terletak ketenangan yang sungguh kau butuhkan. 10. Kedamaian ditemukan di masa kini. Seringkali kita mencari ketenangan di tempat yang salah. Kita menggalinya dalam kenangan, meyakini bahwa seandainya kita bertindak berbeda, pasti hati akan lebih tentram. Kita mencarinya di masa depan, membayangkan bahwa begitu suatu tujuan tercapai atau ambisi terpenuhi, barulah ketenangan akan menghampiri. Namun kenyataannya, baik masa lalu maupun masa depan, tidak mampu memberikan kedamaian yang sesungguhnya. Kedamaian hanya bisa ditemukan di masa kini, pada detik ini, dalam segala yang terjadi di sini dan sekarang. Masa lalu sudah tidak ada lagi, ia hanya sisa-sisa suara yang tersimpan dalam ingatan. Kita bisa mengingatnya, namun tidak mungkin kembali. Tapi berapa banyak waktu yang terbuang untuk terus menghidupkan kembali peristiwa lama, memikirkan ulang keputusan, disibukkan oleh penyesalan dan kerinduan? Setiap kali kita terperangkap dalam masa lalu yang sudah sirna, kita melewatkan peluang untuk mengalami satu-satunya kenyataan, masa kini. Masa depan juga belum nyata, ia hanyalah bayangan, peta yang digambarkan oleh pikiran. Itu belum menjadi wilayah yang bisa kita diami. Kita dapat merencanakannya, membayangkannya, tetapi kita tak akan pernah benar-benar memegang kendali. Meski begitu, kita membiarkan kecemasan menyusup, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, berusaha memprediksi setiap detail, seakan-akan kita bisa memastikan semuanya akan baik-baik saja. Kegelisahan ini merampas ketenangan saat ini, seolah kita hidup di waktu yang belum tiba. Kedamaian ada di sini, pada detik ketika Anda menarik napas, pada saat kaki Anda menyentuh tanah, pada momen ketika Anda bisa menutup mata dan merasakan keheningan. Anda tidak perlu menunggu hidup menjadi sempurna untuk bisa beristirahat, karena kesempurnaan tidak pernah datang seperti yang dibayangkan. Satu-satunya hal yang sungguh-sungguh Anda miliki adalah saat ini, dan di dalamnya selalu ada kemungkinan untuk merasakan ketenangan. Ketika Anda belajar menghuni saat ini, Anda menyadari bahwa pikiran tentang masa lalu dan masa depan mulai kehilangan cengkeramannya. Pikiran itu tidak lagi menarik Anda sekuat dulu, karena Anda telah menemukan tempat perlindungan di dalam kekinian. Kini, setiap tarikan napas menjadi pengingat bahwa hidup terjadi pada saat ini, bukan kemarin, bukan besok, melainkan di sini. Kedamaian saat ini bukan berarti segalanya mudah atau tanpa tantangan. Kedamaian ini adalah pilihan untuk tidak melawan apa yang sudah terjadi atau mengkhawatirkan apa yang belum datang. Kedamaian ini adalah kesadaran bahwa bahkan di tengah kesulitan, momen ini tetap berharga dan Anda dapat menghadapinya dengan tenang selama Anda tetap hadir sepenuhnya. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang asyik bermain. Mereka tidak cemas tentang apa yang akan terjadi nanti, juga tidak terpaku pada apa yang sudah terjadi. Mereka menjalani dengan penuh intensitas apa yang ada di depan mata dan mengagumi hal-hal yang paling sederhana. Itulah rahasianya. Kemampuan untuk kembali ke saat ini dengan hati terbuka, menemukan kedamaian dalam keseharian,
melepaskan belenggu waktu yang tak terlihat, dan berserah pada apa yang terjadi detik ini. Setiap kali pikiran berusaha menarik Anda kembali ke masa lalu atau membawa Anda ke masa depan, berhentilah sejenak. Tarik napas, rasakan udara yang mengalir masuk dan keluar. Perhatikan apa yang ada di depan Anda, sekeliling Anda, tubuh Anda, momen Anda. Hidup ada di sini, kedamaian yang Anda cari sudah ada di sini. Anda tidak perlu bergegas ke tempat lain atau menunggu waktu lain untuk menemukannya, karena kedamaian tidak pernah jauh, ia selalu ada di masa kini. Masa kini adalah anugerah yang abadi. Setiap hari, setiap malam, setiap detik adalah kesempatan untuk kembali. Dan ketika Anda melakukannya, ketika Anda memilih untuk hidup dengan sadar, Anda menyadari bahwa tidak ada lagi yang dibutuhkan untuk merasa tenang. Karena apa yang Anda miliki di sini dan saat ini selalu cukup untuk menghirup kedamaian. 11. Kesalahan tidak mendefinisikan dirimu. Kita semua pernah berbuat salah, pernah mengambil keputusan terburu-buru, mengucapkan kata-kata yang kemudian kita sesali, bertindak tanpa mempertimbangkan akibat, atau gagal memenuhi harapan diri sendiri. Namun, satu hal harus kita ingat dengan baik. Kesalahan tidaklah mendefinisikan kita. Kesalahan bukanlah ukuran nilai kita, bukan pula keseluruhan identitas kita. Ia hanyalah bagian dari perjalanan, pelajaran yang tersembunyi di balik kekeliruan. Seringkali pikiran kita mempermainkan kita. Ia mengulang-ulang kesalahan yang sudah terjadi, seakan ingin mengukirnya dalam diri. Ia meyakinkan kita bahwa kesalahan adalah cap abadi, cermin dari siapa kita. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sebuah kesalahan hanyalah sebuah momen, cuplikan waktu. Dirimu jauh lebih besar daripada satu momen itu. Dirimu adalah pelajaran yang kau ambil, usahamu, kemampuanmu untuk bangkit lagi setelah terjatuh. Kalau kita cermati, kesalahan justru kerap menjadi guru yang paling jujur. Ia menunjukkan dengan terang di mana kita harus tumbuh, apa yang perlu diperbaiki, kemana kita perlu mengalihkan perhatian. Terkadang ia menyakitkan, terkadang terasa berat, tetapi di baliknya selalu ada peluang untuk berubah. Dan jika kita memilih untuk memandangnya demikian, kesalahan bukan lagi kutukan, melainkan jembatan menuju versi terbaik dari diri kita. Ketenangan muncul ketika kita benar-benar paham bahwa gagal adalah bagian dari menjadi manusia. Tak ada seorang pun yang hidup tanpa pernah salah. Orang-orang bijak yang kita kagumi pun pernah jatuh, keliru, dan punya kelemahan. Yang membedakan bukanlah ketiadaan kesalahan, tetapi cara mereka menyikapinya. Dengan kerendahan hati, kesediaan belajar, dan kemauan untuk bangkit dan melanjutkan lagi. Bayangkan sebuah benih yang berusaha menembus tanah. Ia tak selalu tumbuh lurus. Kadang harus berbelok, terbentur batu, atau mencari jalan lain untuk mencapai cahaya. Namun setiap upaya, bahkan yang tampak seperti kegagalan, adalah bagian dari proses pertumbuhannya. Begitu pula denganmu. Setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan yang membawamu lebih dekat kepada jati dirimu. Ketika kau membiarkan kesalahan mendefinisikanmu, kau mengurung diri sendiri. Kau menjadi tawanan momen yang sudah lewat, dan dalam kurungan itu, kau kehilangan kebebasan untuk berkembang. Sebaliknya, ketika kau menyadari bahwa kesalahan hanyalah satu dari ribuan pengalaman hidup, kau kembali mendapatkan kemampuan untuk melangkah. Kau berhenti menyiksa diri dan mulai benar-benar belajar. Memaafkan diri sendiri adalah kunci dalam proses ini. Kau tidak bisa terus-menerus memikul rasa bersalah dan berharap bisa hidup tenang. Kau perlu berkata, "Iya, aku salah, tapi aku tetap berharga. Aku pantas merasakan kedamaian." Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi memutus rantai tak terlihat yang mengikatmu pada kenangan itu. Pengampunan adalah deklarasi kebebasan batin. Ingatlah juga bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh apa yang berhasil atau gagal kau raih. Nilaimu sudah ada dalam diri, dalam kemampuanmu untuk merasa, mencintai, dan bertumbuh. Tidak ada yang dapat mengubah kebenaran itu. Kesalahan adalah sebuah bab, tapi bukan seluruh buku. Ia adalah satu baris, tapi bukan keseluruhan cerita. Setiap kali teringat kesalahanmu, cobalah melihatnya dari sudut pandang berbeda. Tanyakan pada dirimu, apa pelajaran yang bisa kuambil? Bagaimana ini bisa membuatku lebih kuat? Bagaimana aku mengubah pengalaman ini menjadi kebijaksanaan? Dengan begitu, kesalahan berubah menjadi sekutu. Dan setiap langkahmu mengingatkan bahwa dirimu bukanlah kegagalan, tetapi kekuatan untuk bangkit.
Hidup ini terlalu singkat untuk terus terkurung dalam penyesalan. Masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa kini masih bisa kau bentuk. Jangan biarkan kesalahan menjadi bayangan yang menghalangi jalanmu. Biarkan ia menjadi penunjuk arah, bukan rantai yang membelenggu langkahmu. Pada akhirnya, kesalahan bukanlah definisi, melainkan pelajaran. Bukan akhir, melainkan awal. Dan ketika kau menerima hal ini, kau akan menemukan ketenangan di tengah ketidaksempurnaan. Karena kau mengerti bahwa yang terpenting bukanlah tidak pernah gagal, tetapi tidak pernah berhenti tumbuh. 12. Masa depan tidak membutuhkan kecemasanmu. Masa depan selalu memicu pertanyaan dalam benak kita. Kita penasaran, kira-kira apa yang akan terjadi esok? Bagaimana dampak dari keputusan yang kita ambil nanti? Akankah kita berhasil meraih yang kita impikan? Akankah kita siap untuk menghadapi hal-hal yang tak terduga? Wajar saja jika kita memikirkan apa yang akan terjadi nanti. Tetapi seringkali pikiran itu berubah menjadi kekhawatiran. Kita mulai hidup terlalu jauh, seakan-akan kita mengejar waktu yang belum tiba. Dan dalam usaha mengantisipasi semuanya, kita kehilangan kedamaian saat ini. Nyatanya masa depan tidak memerlukan kecemasanmu. Masa depan tidak membutuhkan ketakutan atau kegelisahanmu. Masa depan akan tiba dengan terang dan gelapnya, dengan kepastian dan kejutan yang dibawanya. Secemas apapun kamu hari ini, kamu tidak akan bisa mengendalikan sepenuhnya apa yang akan terjadi. Kecemasan hanya menguras energimu, melemahkanmu, dan menjebakmu dalam skenario yang seringkali tidak pernah nyata. Pikiran yang cemas membayangkan hal terburuk, mengantisipasi masalah, melipat gandakan risiko, dan membesar-besarkan kemungkinan negatif. Namun jika kamu amati lebih saksama, kamu akan sadar bahwa sebagian besar cerita itu tidak pernah terjadi. Berapa kali kamu menderita dalam pikiran karena sesuatu yang tak pernah nyata? Berapa malam kamu kehilangan tidur karena situasi yang akhirnya berjalan berbeda? Kecemasan seperti membayar utang yang belum ada, seperti memikul ransel berisi batu yang tak akan pernah kamu perlukan. Masa depan tidak perlu kamu kendalikan, ia butuh kamu untuk menerimanya dengan tenang. Dan ketenangan itu dibangun di masa kini, karena disitulah kekuatanmu yang sesungguhnya berada. Kamu tidak bisa memilih apa yang akan terjadi esok, tetapi kamu bisa memilih bagaimana kamu hidup hari ini. Dan jika kamu memupuk ketenangan, kekuatan, dan kejernihan hari ini, esok kamu akan memiliki lebih banyak bekal untuk menghadapi apapun yang datang. Bayangkan kamu berjalan di jalur pegunungan. Kamu hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Selebihnya diselimuti kabut. Jika kamu terobsesi ingin tahu apa yang ada di depan, kamu justru melumpuhkan dirimu sendiri. Jika kamu mencoba berlari tanpa arah, kamu akan tersandung. Namun jika kamu memperhatikan setiap langkah, kamu akan melangkah maju dengan penuh keyakinan. Begitulah hidup. Kamu tidak bisa mengetahui seluruh perjalanan, tetapi kamu bisa menjalaninya selangkah demi selangkah, dengan percaya diri, tanpa perlu terburu-buru. Masa depan akan selalu mengandung ketidakpastian. Berusaha menghilangkannya adalah pertarungan yang sia-sia. Yang bisa kamu lakukan adalah mengubah hubunganmu dengan ketidakpastian itu. Alih-alih takut, kamu bisa menerimanya sebagai bagian alami dari kehidupan. Alih-alih dipenuhi kecemasan, kamu bisa memilih untuk percaya pada kemampuanmu beradaptasi karena kamu tidak perlu tahu segalanya untuk merasa damai. Kamu perlu ingat bahwa ada kekuatan dalam dirimu untuk merespons ketika waktunya tiba. Ketika kamu merasa kecemasan mulai muncul, berhentilah dan kembali bernapas. Udara yang masuk dan keluar dari tubuhmu adalah pengingat bahwa kamu ada di sini pada momen ini. Tidak ada hal lain yang penting pada detik ini. Masa depan belum tiba dan mengkhawatirkannya tidak akan mengubah apapun. Yang mengubah segalanya adalah kemampuanmu untuk hadir, untuk hidup dengan sadar dan tenang pada saat ini. Masa depan tidak membutuhkan kecemasanmu karena kecemasan tidak memperbaiki, mempersiapkan, atau mengamankannya. Yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu adalah ketenangan yang kamu pilih untuk dijalani hari ini. Hati yang tenang membuat keputusan yang lebih baik. Pikiran yang tenang merespons dengan lebih jernih. Jiwa yang percaya diri melangkah maju tanpa rasa lelah. Itulah cara terbaik untuk menghadapi apa yang akan datang. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan keyakinan. Ingatlah ini, masa depan tidak ditentukan di dalam kepalamu, melainkan dibangun melalui tindakanmu saat ini, dan tindakan itu lahir dari keadaan batinmu. Jika kamu memilih menabur ketenangan hari ini, kamu akan menuai kekuatan esok hari.
Jika kamu memilih melepaskan kecemasan, kamu akan merasa hidup mengalir lebih ringan, bahwa setiap hari memiliki maknanya sendiri, dan bahwa kamu tidak perlu menanggung beban yang belum ada. Jadi lepaskan ketergesa-gesaan, lepaskan rasa takut, lepaskan kecemasan. Jalani momen ini dengan rasa syukur. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini, dan biarkan hidup mengurus sisanya. Masa depan tidak membutuhkan kecemasanmu. Yang dibutuhkannya adalah kamu menghadapinya dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Dan itu hanya mungkin jika kamu memilih untuk berdamai di sini dan saat ini. 13. Kebebasan lahir ketika kita melepaskan keterikatan. Selama ini manusia cenderung berpegang teguh pada apa yang dicintai, pada apa yang memberikan rasa aman, pada segala hal yang diyakini penting bagi kehidupan. Kita melekat pada orang, pada benda, pada kenangan, rutinitas, maupun gagasan tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan. Kita mengira bahwa tanpa hal-hal itu, kedamaian mustahil diraih, lalu kita membangun ketenangan di sekelilingnya. Padahal, keterikatan yang seolah memberi stabilitas, itu justru sering berubah menjadi penjara, tak kasat mata yang membelenggu kebebasan. Keterikatan muncul dari ketakutan, takut kehilangan, takut melepaskan, takut merasa tidak berarti tanpa hal yang kita pegang. Namun hidup adalah rangkaian perubahan yang tiada henti. Tak ada satupun hal di luar diri yang abadi. Orang berubah, benda menjadi usang, situasi tak selalu sama. Bersikukuh mempertahankan sesuatu yang pasti berubah sama saja dengan mengundang penderitaan. Ibarat mencoba menangkap air dengan kedua tangan. Semakin kencang genggamanmu, semakin cepat air itu hilang. Kebebasan sejati justru lahir saat kita belajar melepaskan. Ini bukan berarti berhenti mencintai atau hidup dalam ketidakacuhan, melainkan menyadari bahwa apa yang kita miliki bukanlah kepemilikan abadi, melainkan pinjaman sementara. Melepaskan keterikatan tidak mengurangi kemampuan kita untuk menikmati yang kita cintai. Sebaliknya, itu justru memungkinkan kita menikmatinya lebih dalam karena kita mengalami tanpa dibayangi ketakutan kehilangan. Dengan melepas keterikatan, kita berhenti menggantungkan kedamaian pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Bayangkan seekor burung yang hinggap di tanganmu. Jika kau genggam erat karena takut ia pergi, kau justru menyakitinya. Tapi jika kau biarkan ia bertengger dengan bebas, kau bisa menikmati kehadirannya, dan saat ia terbang, kau mengenangnya dengan penuh syukur. Hidup pun demikian. Apa yang kau cintai harus dijalani dengan keterbukaan, bukan kungkungan. Sebab cinta yang sesungguhnya bukanlah tentang memiliki, melainkan memberi kebebasan. 14. Keterikatan tidak hanya terbatas pada hal-hal materi. Kita juga sering berpegang pada pikiran, luka lama, dan harapan tentang bagaimana seharusnya segala sesuatu berjalan. Setiap keterikatan adalah beban yang membelenggu kita, dan semakin berat beban itu, semakin sempit kebebasan kita. Di sisi lain, melepaskan adalah kelegaan, berjalan dengan hati terbuka, siap menerima apapun yang hidup bawa, dan merelakan apapun yang hidup ambil. Kebebasan yang lahir dari melepaskan bukanlah sikap acuh, melainkan kedamaian. Melepaskan adalah kesadaran bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh apa yang Anda miliki, siapa yang Anda pertahankan, atau apa yang Anda genggam. Nilai Anda ada pada diri sendiri, pada kemampuan untuk tetap tenang, bahkan saat dunia terus berubah. Ketika Anda berhenti memaksa segalanya sesuai keinginan, Anda menemukan kemerdekaan. Ketika Anda berhenti mengikat kebahagiaan pada kondisi luar, Anda mengambil kembali kendali atas kekuatan Anda. Melepaskan bukan berarti berhenti merasakan sukacita, melainkan belajar menikmati tanpa rasa khawatir. Melepaskan adalah bersyukur atas apa yang ada hari ini tanpa mensyaratkan keabadian. Melepaskan adalah mencintai tanpa maksud menguasai. Melepaskan adalah menghargai milik Anda sambil menyadari bahwa itu bukanlah identitas Anda. Cara pandang ini mengubah relasi Anda dengan hidup. Anda tak lagi hidup dari kegelisahan untuk mempertahankan, melainkan dari rasa terima kasih karena telah diberi. Renungkan saat Anda merasakan duka karena kehilangan sesuatu yang berharga. Kesedihan itu muncul dari keterikatan. Tapi jika Anda merenung lebih dalam, Anda akan sadar bahwa bahkan setelah kehilangan yang pahit, Anda tetap berjalan, Anda tumbuh, Anda menemukan cara baru untuk merasakan ketentraman. Ini membuktikan bahwa kebebasan Anda tidak terletak pada apa yang Anda genggam, tetapi pada kesediaan Anda untuk melepaskan. 15.
Hidup tak pernah berhenti bergerak. Tak ada yang benar-benar tetap, tak ada yang kekal di luar. Satu-satunya tempat kau menemukan ketenangan adalah dalam dirimu sendiri. Dan untuk sampai ke sana, kau harus melepas segala yang tak bisa kau kendalikan. Melepaskan segala keterikatan yang membebani. Setiap kali kau berhasil melakukannya, kau merasakan kedamaian yang lebih dalam. Kelegaan yang membuat langkahmu lebih ringan. Ingat, kebebasan bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang membutuhkan lebih sedikit. Bukan tentang menggenggam erat, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas. Ini bukan tentang bergantung pada hal-hal di luar, tapi tentang menyadari bahwa semua yang kau perlukan untuk tenang sudah ada di dalam dirimu. Saat kau memilih untuk melepas keterikatan, kau akan sadar bahwa tak ada hal eksternal yang sanggup mengikatmu lagi. Dan dalam pembebasan itu, hidup mengalir lebih luas, lebih damai, lebih jujur. Sebab kebebasan sejati bukan terletak di luar, melainkan pada kesanggupanmu untuk melepaskan. Kau menjadi luka yang kau pikul bertahun-tahun. Sebuah kata bisa seringan udara, tapi jika kau menafsirkannya dengan dengki, ia berubah menjadi batu yang kau simpan dalam hatimu. 16. Penghakiman terasa lebih berat daripada fakta, sebab ia tak hanya berlangsung sekali. Kau mengulangnya lagi dan lagi dalam benakmu. Peristiwa itu sudah berlalu, namun tafsiranmu membuatnya menetap. Dan setiap kali kau mengingatnya, kau memperbesar dampaknya, semakin menyiksa, semakin sulit untuk dilepaskan. Bukan peristiwa itu sendiri yang paling menyakitkanmu, melainkan cara kau memandangnya, cara kau menceritakannya pada dirimu, cara kau menilainya. Bayangkan seseorang menatapmu dengan dingin di jalan. Itu kenyataannya. Hanya sesaat, sepintas, tetapi pikiranmu mulai menghakimi. Mungkin mereka membenciku, mungkin aku berbuat salah, mungkin mereka menolakku. Yang seharusnya hanya sebuah momen berubah menjadi rangkaian pikiran yang melukaimu. Peristiwa itu sendiri sederhana, tetapi penghakimanlah yang memberinya bobot. Hal serupa terjadi dengan kesalahan yang kau perbuat. Kau keliru dan alih-alih memandangnya sebagai peluang untuk belajar, kau mengutuk diri sendiri. Aku tidak berguna, aku selalu gagal, aku tidak layak. Peristiwa itu hanya sesaat, tetapi penghakiman mengubahnya menjadi hukuman, dan dalam hukuman itu, kau kehilangan kebebasan batin. Belajar memisahkan antara fakta dan penghakiman adalah bentuk kebijaksanaan. Saat sesuatu terjadi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang sungguh-sungguh terjadi dan apa yang kau tambahkan dengan pikiranmu. Kau akan sadar bahwa seringkali yang paling menyakiti bukanlah kejadiannya, melainkan interpretasi yang kau pilih untuk mewarnainya. Penghakiman juga terasa berat, karena tak hanya kau tujukan pada dirimu, tapi juga pada orang lain. Kau mengkritik, mengutuk, melabeli orang lain, dan label-label itu menjadi dinding yang memisahkanmu dari mereka. Faktanya sederhana. Seseorang bertindak tertentu, seseorang berkata sesuatu, seseorang mengambil keputusan, tetapi penghakimanmu menyelimuti semuanya dengan makna yang belum tentu benar. Dan semakin kau menghakimi, semakin kau menjauh dari ketenangan, sebab pikiranmu dipenuhi cerita, asumsi, dan kebencian yang hanya memberatkan dirimu sendiri. Ketenangan hadir ketika kau memilih untuk melihat segala sesuatu dengan jelas, tanpa beban penghakiman yang berlebihan. Saat kau belajar berkata, ini yang terjadi, tidak lebih. Itu fakta, tanpa dramatisasi, tanpa tuduhan, tanpa dibesar-besarkan. Pandangan sederhana itu membuka ruang bagi ketenangan, karena apa yang terjadi tidak lagi berlipat ganda dalam pikiranmu. Ia tetap pada ukurannya, tidak lebih besar, tidak lebih kecil. Bayangkan kau membawa ransel. Fakta-fakta adalah batu kecil yang muat di genggaman. Tetapi setiap penilaian yang kau tambahkan, mengubahnya menjadi batu besar. Lama-kelamaan ranselmu penuh dengan beban yang seharusnya tak perlu kau bawa. Dan hanya ketika kau memilih untuk melepas penghakiman, ransel itu menjadi ringan. Ini bukan berarti kau mengabaikan yang terjadi atau menjadi acuh. Ini berarti kau memilih untuk hidup dengan pandangan yang lebih objektif dan lebih damai. Kau paham bahwa pikiranmu bisa membesar-besarkan dan ketenangan sering bergantung pada pengamatan yang jernih dan sederhana. Fakta bisa ditanggung. Penghakimanlah yang membuatnya terasa tak tertahankan. Ketika kau berhasil melepas penghakiman, kau akan temukan bahwa hidup lebih ringan dari yang kira, bahwa banyak pertempuranmu diciptakan oleh pikiranmu sendiri, bahwa sebagian momen sulit tidaklah seserius itu, tetapi pikiranmu lah yang membuatnya berat.
Pemahaman ini mengembalikan kedamaianmu karena kau sadar bahwa kau tidak perlu menanggung beban sebanyak itu. Ingat, peristiwa selalu berlalu. Yang tersisa adalah gema yang kau simpan dalam pikiran, dan kau memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah gema itu akan jadi siksaan atau pelajaran. Kau tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tetapi kau bisa mengubah cara kau memandangnya. Dan dengan begitu, kau melepas beban yang sangat berat. Hidup menjadi lebih jernih ketika kau memilih untuk hidup dengan fakta, tanpa penghakiman berlebihan. Disitulah ketenangan lahir, dengan menerima apa yang terjadi sebagaimana adanya, tanpa mengubahnya menjadi rantai yang kau kenakan pada dirimu sendiri. Sebab beginilah kenyataannya, bukan fakta yang mengambil kedamaianmu, melainkan penilaianmu terhadapnya. 17. Diam lebih membebaskan daripada 1000 kata. Hidup kita dikelilingi oleh kebisingan eksternal seperti percakapan, tuntutan, opini, berita, serta kebisingan internal berupa pikiran, kekhawatiran, dan kenangan yang terus-menerus tak putus-putusnya. Di tengah semua ini, keheningan terasa seperti ruang yang asing, bahkan hampir tak nyaman. Namun diam adalah salah satu anugerah terbesar yang dapat kita berikan kepada diri sendiri, sebab di dalamnya kita menemukan kebebasan yang tak bisa diberikan oleh kata-kata, betapapun banyaknya. Terkadang kita percaya bahwa dengan berbicara lebih banyak, menjelaskan lebih panjang, atau membenarkan lebih sering, kita akan mencapai kedamaian. Namun seringkali yang terjadi justru sebaliknya. Semakin banyak kita berbicara, semakin kita terjerat, semakin keras kita berusaha menerangkan sesuatu yang sulit dijelaskan, semakin lelah jiwa kita. Sebaliknya, keheningan memberi kita kesempatan untuk melepaskan keinginan untuk selalu punya jawaban, untuk membela diri, untuk meyakinkan, atau untuk mengisi setiap celah dengan suara. Dia mengingatkan bahwa kita tidak harus mengungkapkan segalanya untuk bisa dimengerti, dan kita tidak perlu terus berbicara untuk merasa hidup. Keheningan itu membebaskan karena ia memutus rantai kebisingan mental yang tak terlihat. Ketika kamu memilih untuk diam, meski hanya sesaat, kamu memberikan waktu bagi pikiran untuk beristirahat. Kamu menyadari bahwa kamu tidak harus mengejar setiap pikiran, menanggapi setiap provokasi, atau bereaksi terhadap setiap kejadian. Dia menjadi tempat perlindungan, ruang di mana kamu menemukan ketenangan tanpa membutuhkan apapun lagi. Bayangkan sebuah danau yang tenang. Jika seseorang melemparkan batu, riak-riak akan muncul dan mengganggu permukaannya. Itulah yang terjadi ketika kata-kata lahir dari ketergesa-gesaan, kemarahan, atau ketakutan. Kata-kata mengaduk kedamaian dalam dirimu. Di sisi lain, keheningan membiarkan riak-riak itu mereda, membiarkan air kembali jernih. Dalam keheningan, kamu mendapatkan kembali kejernihan, dan dari sana, kamu dapat melihat dengan lebih jelas apa yang sebelumnya tampak samar. Diam juga memberimu kebebasan dari orang lain. Kita sering merasa harus menanggapi segala sesuatu, harus punya pendapat tentang semua hal, atau harus membela diri dari setiap kritik. Padahal, tidak selalu harus demikian. Diam adalah respons yang kuat, kadang lebih kuat daripada kata-kata apapun. Karena dengan memilih untuk diam, kamu memilih untuk tidak memberikan energimu pada hal-hal yang tidak layak mengganggu ketenanganmu. Diam mempersingkat debat yang tidak perlu, meredakan api konflik, dan membantumu tetap tenang. Ini bukan tentang menahan diri, tetapi tentang memilih dengan bijak. Ada kata-kata yang membangun dan perlu diucapkan, tetapi ada juga kata-kata yang hanya menciptakan kebisingan, dan dalam situasi seperti itu, diam jauh lebih berharga. Ketenangan tumbuh ketika kamu belajar membedakan mana yang perlu diungkapkan dan mana yang boleh tetap tinggal dalam sunyi. Keheningan juga memiliki kekuatan menyembuhkan. Di dalam diam, kamu dapat mendengar apa yang biasanya terabaikan. Suara jiwamu sendiri, irama napasmu, desiran kehidupan di sekitarmu. Ketika kamu berhenti dan menerima keheningan, kamu menyadari bahwa kamu tidak kosong. Justru kamu menemukan kedalaman dalam dirimu yang tak mampu sepenuhnya diungkapkan kata-kata. Kadang kita merasa harus segera punya jawaban, harus langsung memahami segala sesuatu. Tetapi dalam diam, jawaban datang dengan sendirinya, tanpa paksaan,
tanpa usaha, seakan-akan jiwa yang telah bebas dari kebisingan, akhirnya punya ruang untuk menunjukkan dengan jelas apa yang benar-benar perlu kita lihat. Ingat, diam bukan ketiadaan, melainkan kehadiran. Ia bukan kekosongan, melainkan kepenuhan. Ia bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Sebab mereka yang mampu diam pada saat yang tepat menunjukkan penguasaan diri yang mendalam. Lain kali kamu merasa ingin berbicara, tanyakan pada dirimu, apakah kata-kataku akan membawa kedamaian atau kekacauan? Jika jawabannya adalah kekacauan, mungkin diam adalah pilihan terbaik. Sebab dalam diam ada kebebasan yang luar biasa. Kebebasan untuk tidak membiarkan luar dirimu membebanimu. Kebebasan untuk memilih ketenangan daripada keharusan merespons. Kebebasan untuk mendengarkan apa yang tersembunyi di balik kebisingan. Pada akhirnya, diam seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada 1000 kata. Sebab jika kata-kata berusaha meyakinkan, diam menunjukkan ketenangan. Jika kata-kata dapat memecah, diam menyatukan. Jika kata-kata suatu hari terlupakan, diam akan tetap tinggal. Dan dalam ketenangan itu, dalam keheningan itu, kamu menemukan kebebasan batin yang sesungguhnya. 18. Melepaskan berarti mempercayai hidup. Salah satu tantangan terberat kita sebagai manusia adalah belajar melepaskan. Kita sering menggantungkan diri pada orang, situasi, benda, harapan, bahkan pola pikir yang sudah tidak lagi bermanfaat. Kita takut bahwa dengan melepasnya, kita akan kehilangan sesuatu yang penting, sesuatu yang tanpanya hidup terasa mustahil. Namun, kenyataannya, hidup terus mengingatkan kita bahwa tak ada yang permanen, bahwa segala sesuatu terus bergerak dan berubah. Dan ketika kita belajar melepaskan, kita bukan hanya merasa lebih ringan, tetapi juga menyadari bahwa melepaskan pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan pada kehidupan. Bersikukuh mempertahankan adalah upaya untuk mengendalikan. Kita ingin semuanya tetap seperti yang kita kenal, masa depan berjalan sesuai bayangan kita. Tapi kendali hanyalah ilusi. Hidup tidak selalu mengikuti skenario kita, karena ia punya iramanya sendiri, belokannya sendiri, misterinya sendiri. Menolak kenyataan ini hanya menciptakan penderitaan. Sebaliknya, melepaskan berarti membuka tangan dan membiarkan arus membawa kita. Percaya bahwa sungai tahu tujuannya, meski kita tidak melihat tepiannya. Melepaskan bukanlah bentuk penyerahan atau berhenti peduli. Melepaskan adalah kesadaran bahwa tidak semua hal bergantung pada kita, bahwa beberapa hal harus berjalan sesuai jalurnya. Melepaskan adalah pengakuan bahwa hidup punya kebijaksanaan yang melebihi pemahaman kita, dan bahwa setiap kehilangan, perubahan, atau kejutan menyimpan pelajaran tersendiri. Ketika kau memilih untuk melepaskan, kau memilih untuk percaya bahwa apapun yang datang nantinya adalah yang kau butuhkan saat itu, meski mungkin belum mengertinya sepenuhnya sekarang. Bayangkan memegang erat sutas tali yang terseret arus. Tanganmu perih, ketegangan itu melelahkan, rasa takut melepaskan membuatmu lumpuh. Tapi saat kau akhirnya melepaskannya, kau menyadari bahwa rasa sakit itu hilang dan tubuhmu kembali tenang. Hal yang sama berlaku untuk banyak hal yang kita pegang terlalu erat. Perlawanan kerap lebih menyiksa daripada melepaskannya sendiri. Kepercayaan pada hidup tumbuh dari pengalaman bahwa kita telah berhasil melewati masa-masa sulit sebelumnya. Renungkan semua yang telah kau lalui, setiap kehilangan, perubahan, atau perpisahan. Awalnya terasa mustahil, tapi kini kau masih berdiri dengan kekuatan baru dan pelajaran berharga. Itu bukti bahwa hidup, bahkan dalam kepedihan, tetap menopangmu. Dan jika dulu bisa, sekarang pun akan bisa. Melepaskan juga adalah bentuk kasih sayang pada diri sendiri. Saat kau berhenti memikul apa yang tak lagi bisa kau bawa, kau kembali ringan, pikiranmu jernih, hatimu lapang, jiwamu kuat. Hidup terasa lebih sederhana, lebih bisa dijalani, lebih jujur. Kau tak perlu terus menggenggam segala sesuatu dalam ketakutan, karena kau percaya bahwa yang memang harus bertahan akan tetap bertahan, dan yang harus pergi akan membuka ruang untuk sesuatu yang baru. Mempercayai hidup bukan berarti mengharapkan kesempurnaan, melainkan menerima bahwa yang tak sempurna pun punya arti. Itu berarti memandang perubahan bukan sebagai lawan, tetapi sebagai bagian dari proses tumbuh. Itu berarti berjalan tanpa tahu pasti apa yang akan terjadi, tetapi yakin bahwa kau punya cukup kekuatan dalam diri untuk menghadapinya. Melepaskan juga adalah sikap rendah hati. Kau menyadari bahwa kau tidak mengendalikan segalanya, bahwa kau tak bisa memaksakan pegangan pada yang bukan jatahmu, bahwa kau bukan sutradara tunggal takdirmu.
Dalam kerendahan hati itu, kau menemukan kedamaian, because kau paham bahwa kau tidak sendirian, bahwa hidup mengalir bersamamu, dan bahwa kau boleh beristirahat dalam aliran itu. Kapanpun kau merasa takut untuk melepaskan, ingatlah, hidup tidak pernah kosong. Saat sesuatu pergi, sesuatu yang baru mendapat kesempatan untuk datang. Siklus ini tak pernah berhenti. Kekosongan yang ditinggalkan oleh apa yang kau lepaskan justru menjadi ruang subur, siap diisi dengan pengalaman, orang, atau pertumbuhan baru. Melepaskan adalah percaya bahwa kau tak perlu mengendalikan masa depan untuk merasakan kedamaian hari ini. Itu membiarkan hidup mengejutkanmu, membuka diri pada yang tak diketahui dengan hati yang tenang. Intinya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku percaya bahwa aku akan baik-baik saja. Kepercayaan itu mengubah hidup karena membebaskanmu dari kecemasan, kekakuan, dan ketakutan yang mengikat. Ingat, melepaskan bukanlah kehilangan, itu adalah mendapatkan kebebasan. Itu percaya bahwa hidup tahu lebih banyak darimu. Dan dalam kepercayaan itu, kau akan temukan bahwa selalu ada ketenangan, selalu ada tujuan, selalu ada jalan yang terbentang ke depan. 19. Alam mengajarkan kita untuk mengalir. Kalau kamu perhatikan dengan saksama, alam tidak pernah menolak menjadi dirinya sendiri. Sungai tidak melawan arus, ia hanya berkelok di antara bebatuan, menyesuaikan diri dengan medan, selalu menemukan jalan menuju lautan. Pohon tidak mengeluh saat musim dingin tiba, ia melepas daun-daunnya dan menunggu dengan sabar hingga musim semi kembali. Matahari tidak terburu-buru terbit atau terbenam, ia muncul dan tenggelam tepat pada waktunya, percaya pada irama abadi semesta. Di setiap sudut alam ada pelajaran yang diam, belajar mengalir. Manusia sebaliknya sering melawan. Kita berpegang pada bagaimana seharusnya segala sesuatu, pada apa yang ingin kita kendalikan, pada rencana yang tidak berjalan sesuai bayangan. Kita sulit menerima bahwa hidup adalah gerakan, bahwa segalanya berubah, bahwa tak ada yang tetap statis. Dan dalam penolakan itulah lahir kecemasan, frustrasi, dan penderitaan. Sementara alam mengalir, kita berusaha menghentikan yang tak terhindarkan. Tapi ketika kita menoleh ke arahnya, kita teringat pada sebuah kebenaran mendasar. Kedamaian ditemukan dalam menerima aliran alami kehidupan. Kamu tidak perlu memaksakan sesuatu yang di luar kendalimu. Kamu hanya perlu belajar beradaptasi seperti air yang selalu menemukan jalannya. Kamu tidak perlu takut pada perubahan. Belajarlah menyambutnya seperti hutan yang memperbarui dirinya setiap musim. Bayangkan laut. Ombaknya datang dan pergi tanpa henti. Kadang tenang, kadang bergejolak, tetapi tak ada ombak yang abadi. Semuanya menyelesaikan siklusnya, lalu pergi. Begitu pula emosi, pikiran, dan situasi yang kamu alami, muncul, menguat, lalu berlalu. Jika alih-alih melawannya, kamu belajar mengamatinya, kamu akan sadar bahwa yang tampak kekal sebenarnya sementara. Alam mengingatkan kita dengan setiap ombak. Tak ada yang tetap sama, dan dalam ketidakkekalan itulah terletak kebijaksanaan hidup. Mengalir bukan berarti pasif, itu adalah bentuk kepercayaan. Sungai mengalir, dan dengan begitu, ia mengubah pemandangan, menyuburkan tanah, dan menghidupi apapun yang disentuhnya. Angin berhembus, dan dalam jalurnya, ia membawa benih-benih yang tumbuh jauh dari asalnya. Aliran alam bukan kelambanan, melainkan gerakan yang terus-menerus, tanpa kekakuan, tanpa ketakutan. Begitu juga kita bisa belajar untuk bergerak, melakukan yang bisa dilakukan, tanpa berpegang pada kendali atas setiap hasil. Penderitaan muncul ketika kita berusaha menghentikan apa yang seharusnya bergerak, atau memaksakan apa yang belum siap. Kita ingin segalanya terjadi sesuai jadwal kita, lupa bahwa hidup punya ritmenya sendiri. Sebatang pohon tidak berbunga di musim dingin, dan itu bukan berarti ia putus asa. Sungai tidak berhenti di depan batu, ia mengelilinginya. Laut tidak menyimpan ombak untuk besok, ia mengirimkannya sekarang, di detik ini. Setiap unsur alam percaya pada tatanan kehidupan, dan keyakinan itulah yang memberinya keindahan dan ketenangan. Kalau kamu belajar memandang hidup melalui mata alam, kamu akan temukan bahwa perubahan bukan musuh,
melainkan siklus. Bahwa setiap akhir sebenarnya adalah awal. Bahwa setiap kesulitan ibarat batu di sungai, awalnya terlihat seperti penghalang, tapi nyatanya hanya mengubah arah aliran tanpa menghentikannya. Alam juga mengajarkan kita arti kesabaran. Tak ada yang tumbuh dalam semalam. Benih butuh waktu, keheningan, dan perhatian untuk menjadi pohon. Begitu pula, pertumbuhanmu membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan kepercayaan pada proses. Mengalir bersama hidup berarti menerima bahwa setiap tahap punya tujuannya sendiri. Bahwa kamu tidak perlu terburu-buru, bahwa saat ini sudah cukup. Ketika kamu merasa terjebak dalam rintangan, pandanglah langit, dengarkan angin, renungkan sungai atau pohon. Di sana kamu akan temukan pelajaran yang terlupakan oleh pikiran. Hidup selalu mengalir, dan kamu adalah bagian dari aliran yang sama. Kamu tidak terpisah dari alam, kamu adalah alam. Dan kalau alam tahu caranya percaya, kamu juga bisa. Belajar mengalir seperti alam berarti mengingat bahwa tidak semuanya bergantung pada kendalimu. Itu berarti menerima ketidakkekalan dengan tenang. Itu berarti percaya bahwa hidup akan menemukan jalannya bahkan di tengah kesulitan. Itu berarti melepas kekakuan dan membiarkan arus membawamu ke tempat yang kamu perlukan. Alam mengajarkanmu setiap saat. Ketenangan tidak ditemukan dalam perlawanan, melainkan dalam keikhlasan mengalir. Dan ketika kamu mempelajari pelajaran itu, hidup terasa lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih bebas. Karena kamu paham bahwa kamu tidak perlu memaksakan jalan, kamu hanya perlu menjalaninya dengan keyakinan, seperti sungai menuju laut. 20. Malam adalah kuil keheningan. Ketika matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti dunia, sesuatu yang mendalam terjadi dalam hidup. Kesibukan siang hari memudar, jalanan menjadi sunyi, dan tubuh-tubuh yang lelah mencari istirahat. Malam, yang sering ditakuti sebagian orang karena kesunyiannya, sebenarnya adalah kuil keheningan, ruang suci di mana kehidupan itu sendiri seolah mengingatkan kita bahwa kita perlu berhenti, memperlambat langkah, dan kembali ke pusat diri kita. Di siang hari kita dikelilingi oleh gerakan, tugas, kewajiban, percakapan, keputusan yang harus diambil. Pikiran berpacu maju mundur, terjebak antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan datang. Namun ketika malam tiba, alam menawarkan kita sebuah anugerah, waktu yang berbeda, momen ketika kebisingan mereda dan jiwa dapat beristirahat. Malam bukanlah musuh, melainkan guru. Ia mengajarkan kita bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk berdiam diri. Memandang malam sebagai kuil berarti mengenalinya sebagai ruang untuk kontemplasi batin. Tak perlu ritual agung untuk memasukinya. Yang perlu dilakukan hanyalah memejamkan mata, bernapas, dan mendengarkan keheningan yang bersembunyi di balik segalanya. Setiap bintang di langit bagaikan lampu yang menyala di kuil itu. Setiap bayangan adalah pengingat bahwa kegelapan bukanlah ketiadaan, melainkan tempat berlindung. Keheningan malam adalah ajakan untuk melepaskan beban siang hari dan membiarkan batin kita tenang. Di kuil malam, waktu seakan kehilangan kesibukannya. Tak ada urgensi, tak ada tujuan langsung, tak ada tuntutan eksternal yang harus diurus. Yang tersisa hanyalah saat ini, momen sakral di mana Anda dapat beristirahat, merenung, atau sekadar hidup. Malam membuka ruang di mana pikiran dapat terbebas dari belenggu dan hati dapat kembali mendapatkan kedamaiannya. Dalam keheningan itulah kita sering menemukan jawaban yang tak muncul di tengah kebisingan. Siang hari memanggil kita untuk bertindak, tetapi malam memberi kita perenungan. Dan dalam perenungan itu, kita menemukan bahwa kita tak membutuhkan begitu banyak hal untuk merasa damai, bahwa ketenangan tidak ditemukan di luar, melainkan dalam kesediaan kita untuk merangkul keheningan. Bayangkan malam sebagai kuil agung yang Anda masuki setelah seharian bekerja. Anda meninggalkan sepatu kelelahan di pintu, Anda melepaskan beban yang Anda pikul di pundak, Anda melepaskan kebisingan yang memenuhi pikiran Anda masuk tanpa alas kaki, terang, jiwa Anda terbuka untuk ketenangan, dan di sana, di kuil yang sunyi itu, Anda menemukan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kepenuhan. Ketenangan yang mendalam hanya mungkin terjadi ketika Anda menerima anugerah malam ini. Jika Anda bersikeras membawa kesibukan hari, jika Anda mengisi keheningan dengan pikiran-pikiran cemas, Anda tidak akan pernah merasakan kedamaian yang ditawarkan kuil ini.
Namun jika Anda berserah pada keheningan, Anda akan menemukan bahwa kegelapan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan selimut yang menyelimuti jiwa Anda dan mengundangnya untuk beristirahat. Malam juga merupakan pengingat bahwa hidup adalah keseimbangan. Tak ada siang tanpa malam, tak ada tindakan tanpa istirahat, tak ada kebisingan tanpa keheningan. Segala sesuatu ada tempatnya, dan belajar menghargai keseimbangan itu berarti belajar hidup bijaksana. Siang memberimu gerakan, malam memberimu ketenangan, dan keduanya penting agar keberadaanmu utuh. Terkadang kita takut akan keheningan karena ia memaksa kita menemukan diri kita sendiri. Tetapi dalam perjumpaan itulah kita menemukan kekuatan sejati kita. Di kuil malam, Anda tak perlu bersembunyi karena tak ada seorang pun yang bisa membuktikan apapun. Hanya ada Anda, napas Anda, dan ketenangan Anda. Di sanalah Anda dapat menyembuhkan, merenung, bersyukur, dan jadilah apa adanya. Saat memandang malam, jangan hanya melihatnya sebagai masa kegelapan. Anggaplah sebagai ruang suci di mana kehidupan itu sendiri mengundang Anda untuk berhenti sejenak. Terimalah kesunyiannya, hargai ketenangannya, beristirahatlah dalam ketenangannya karena malam dengan luasnya yang tenang adalah pengingat bahwa dunia dapat berhenti sejenak selama beberapa jam dan Anda juga berhak melakukannya. Malam adalah kuil ketenangan. Masuki tanpa rasa takut, dengan keyakinan, dengan rasa syukur. Dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menemukan bahwa tidak ada kegelapan di dalamnya, melainkan cahaya lembut, ketenangan yang mendalam, dan istirahat yang menyegarkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. 21. Lepaskan kebutuhan akan persetujuan. Sejak kecil kita diajari untuk mencari pandangan orang lain. Anggukan persetujuan dari orang tua atau guru membuat kita merasa berharga, memberi keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Lambat laun, pola ini mengakar. Kita terus mencari pengakuan dari luar. Kita mengukur nilai diri melalui mata orang-orang di sekitar. Meski pujian mungkin memberikan kebahagiaan sesaat, hidup yang bergantung pada persetujuan orang lain ibarat penjara yang tak terlihat. Kebutuhan akan validasi eksternal memaksamu memikul beban yang tak kunjung usai. Takut mengecewakan, takut dihakimi, takut tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Kau berhenti merasa bebas karena setiap langkahmu diambil di bawah bayang-bayang penilaian orang. Kau membentuk kata-kata, keputusan, bahkan impianmu agar sesuai dengan standar yang bukan berasal dari dalam dirimu. Perlahan-lahan kau menjauh dari jati dirimu, dari apa yang sungguh kau inginkan, dari kedamaian menjadi diri yang autentik. Masalahnya, mencari persetujuan tidak pernah cukup. Hari ini seseorang memujimu, besok orang yang sama bisa mengkritikmu. Apa yang dikagumi hari ini mungkin dipertanyakan esok hari. Jika nilai dirimu bergantung pada pikiran orang lain, hidupmu akan jadi seperti perahu tanpa sau, selalu terombang-ambing oleh pendapat eksternal. Kau bagai daun ditiup angin, tanpa arah yang pasti. Kebebasan sejati datang ketika kau menyadari bahwa kau tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk merasa berharga. Martabatmu tidak ditentukan oleh pujian. Nilaimu tidak bergantung pada opini. Kedamaianmu tidak bersumber dari penilaian luar. Dirimu sudah cukup dengan keberadaanmu, dengan menjadi dirimu sendiri, dengan jalan yang kau pilih. Validasi terpenting datang dari dalam, bukan dari luar. Bayangkan sejenak hidup tanpa terus-menerus mencari persetujuan orang lain. Kau bangun dengan perasaan lebih ringan, mengambil keputusan dari hati, bukan dari ketakutan. Kau hidup secara autentik tanpa harus berpura-pura agar diterima. Itulah ketenangan yang lahir saat kau melepaskan kebutuhan akan persetujuan. Kau menyadari bahwa yang kau butuhkan hanyalah berdamai dengan dirimu sendiri. Ini bukan berarti menolak orang lain atau hidup dalam kesombongan. Ini tentang berelasi dari kebebasan, bukan ketergantungan. Mendengarkan pendapat tanpa membiarkannya mendefinisikanmu. Menerima kritik tanpa membiarkannya menghancurkanmu. Menerima pujian tanpa terjebak olehnya. Ini tentang menyadari bahwa perspektif luar selalu berubah, tapi esensi diri tetap. Seringkali keinginan untuk diakui berawal dari rasa takut tidak cukup, padahal dirimu selalu cukup.
dengan segala kesalahan, ketidaksempurnaan, dan keraguan. Hidup tidak menuntut kesempurnaan untuk menerima diri sendiri. Hidup menuntut kejujuran. Menjadi nyata berarti menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti, tidak semua akan setuju, tidak semua akan memuji, dan itu tidak masalah. Kedamaian batin lahir ketika kita memilih keautentikan daripada penerimaan. Ketika kita paham bahwa pendapat orang lain lebih banyak berbicara tentang mereka daripada tentang kita, ketika kita ingat bahwa setiap orang memandang kita melalui filter mereka sendiri, sejarah mereka, ketakutan mereka. Kita tidak bisa mengendalikannya, tapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkannya mengendalikan kita. Kapanpun kau merasa ingin mendapatkan persetujuan, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku melakukan ini karena sungguh menginginkannya atau karena ingin diterima? Refleksi sederhana itu dapat mengembalikanmu ke pusat dirimu, mengingatkanmu bahwa hidupmu adalah milikmu, bukan panggung untuk menyenangkan orang lain. Ingat, kebutuhan akan persetujuan adalah rantai tak kasat mata, tapi melepaskannya mungkin. Dan ketika kau melakukannya, kau menemukan kebebasan yang luar biasa, ketenangan yang mendalam. Kau tidak perlu membuktikan apapun. Kau tidak lagi bergantung pada pengakuan eksternal untuk merasa damai. Kau menjadi penguasa atas dirimu sendiri, dan itu lebih berharga daripada pujian apapun. 22. Ketenangan datang saat kau melepas ego. Sebagian besar kelelahan batin kita bukan bersumber dari pekerjaan fisik atau rutinitas harian, melainkan dari beban ego. Keinginan tak henti untuk membuktikan diri, untuk membandingkan, untuk selalu unggul satu langkah, untuk menjadi benar, untuk diakui, untuk melindungi citra yang seringkali tidak mencerminkan jati diri kita yang sebenarnya. Ego mengikat kita dalam perlombaan, tiada akhir yang tak pernah memberi ketenangan sejati, karena ia selalu menginginkan lebih. Lebih banyak pencapaian, lebih banyak pengakuan, lebih banyak kendali. Ego hidup dari kata saya, kesuksesan saya, penampilan saya, gengsi saya, kekuasaan saya. Semakin kita memberinya makan, semakin besar pula tuntutannya. Ia membuat kita percaya bahwa jika kita lengah, kita akan kehilangan nyali. Bahwa jika tidak menang, kita tidak cukup. Bahwa jika tidak memiliki apa-apa, kita tidak berharga. Suara itu mendorong kita terus berjuang, bahkan ketika tubuh meminta istirahat dan jiwa merindukan keheningan. Namun kenyataannya, ketenangan yang mendalam datang justru ketika kita belajar melepaskan ego itu. Ketika kita sadar bahwa kita tak perlu membuktikan apapun, bahwa nilai kita tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Dengan melepas ego, kita berhenti memakai topeng yang melelahkan dan membiarkan diri menjadi apa adanya. Manusia yang tidak sempurna, yang terus belajar. Bayangkan betapa lelahnya mempertahankan citra. Selalu berusaha tampil kuat, sukses, tak tersentuh, berpura-pura yakin, padahal dalam hati ada keraguan, tersenyum saat jiwa membutuhkan kesunyian. Semua ini adalah permainan ego, dan permainan ini menguras energi hidup kita. Ketika kau memilih untuk melepas, ketika kau membiarkan dirimu menjadi otentik, kau akan temukan bahwa ketenangan kembali, seperti sungai yang mengalir tanpa halangan. Ketenangan jiwa muncul ketika kau menerima bahwa dirimu bukanlah apa yang kau raih, apa yang kau miliki, atau apa yang kau tampakkan. Kau jauh lebih dari itu semua. Kau adalah kapasitasmu untuk mencintai, belajar, tumbuh, dan terhubung dengan yang esensial. Dan semua ini tidak memerlukan ego. Cinta tak perlu topeng, kedamaian tak perlu tepuk tangan, ketenangan tak perlu medali. Melepas ego bukan berarti membenci diri, melainkan membebaskannya. Melepas ego berarti menyadari bahwa kau bukan pusat alam semesta, bahwa hidup berjalan melampaui dirimu, dan bahwa ini bukan ancaman, melainkan kelegaan. Kau tak perlu mengendalikan segalanya. Kau tak perlu terus-menerus ingin lebih dari orang lain. Cukup menjadi dirimu sendiri, hadir dalam momen ini. Lihatlah alam. Sungai tidak menyombongkan kekuatannya, ia mengalir dengan natural. Pohon tidak mencari pujian karena memberi teduh atau buah, ia hanya memenuhi tujuannya. Matahari tidak bersaing dengan bintang-bintang, ia bersinar pada waktunya lalu beristirahat. Tak satu pun dari mereka membutuhkan ego untuk ada sepenuhnya, namun kehadiran mereka begitu mulia.
Begitu pula hidupmu ketika kau belajar melepas beban ego. Ketika ego dibungkam, kau sadar bahwa kau tak perlu membela diri terhadap segala hal, bahwa kau tak perlu memenangkan setiap debat, bahwa kau tak perlu mengesankan siapapun. Kau memberi dirimu izin untuk beristirahat dalam kebenaranmu, meski tidak sempurna, meski tidak agung di mata dunia. Kau beristirahat karena kau berhenti melawan ilusi citra dan mulai hidup dalam yang nyata. Malam adalah waktu yang tepat untuk melepas ego. Saat kau memejamkan mata, berapapun gelarmu, berapapun kemenanganmu, berapapun kesalahanmu, pada saat itu kau hanyalah manusia yang bernapas, mencari kedamaian. Dan jika kau biarkan ego larut, tidurmu menjadi lebih lelap, lebih menyegarkan, karena tidak ada yang lebih tenang daripada hati yang tak perlu membuktikan apa-apa. Ingat, ego menuntut, ketenangan membebaskan. Ego bersaing, kedamaian berbagi. Ego menumpuk, ketenangan melepas. Dan dalam perbedaan itulah terletak kunci ketenangan sejati. Ketika kau melepas ego, kau tidak kehilangan apapun yang esensial. Sebaliknya, kau mendapatkan kembali yang paling berharga, kedamaianmu, kelegaanmu, kebebasan batinmu. Kau menyadari bahwa kau tak perlu menjadi lebih dari orang lain, bahwa kau tak butuh persetujuan dari luar, bahwa kau tak perlu berpegang pada suatu citra. Kau menemukan bahwa istirahat bukan tentang tidur lebih lama, tetapi tentang berhenti melawan segala yang bukan dirimu. 23. Setiap kehilangan memberi ruang untuk sesuatu yang baru. Di suatu momen dalam hidup, kita semua mengalami yang namanya kehilangan. Kita kehilangan orang, pekerjaan, tempat, pencapaian, impian, dan setiap kehilangan datang dengan sebuah kekosongan yang terasa begitu berat. Rasanya sesak, menyakitkan, bahkan bisa menghancurkan. Refleks pertama kita adalah melawan, berusaha berpegang pada apa yang sudah tiada, seolah dengan menyangkal kenyataan, kita bisa mengembalikan apa yang telah pergi. Tapi meski terasa sakit untuk diterima, hidup terus berjalan dan mengajak kita untuk memandang dengan sudut yang berbeda. Setiap kehilangan, seberat apapun, membuka peluang untuk sesuatu yang baru. Pikiran kita sering terpaku pada masa lalu karena di sana ada kepastian. Kita tahu apa yang kita punya. Kita paham posisi kita dan merasa aman dengan segala yang sudah familiar. Tapi ketika itu hilang, ketidakpastian menerpa. Dan dalam kondisi itu, kita mengira yang tersisa hanyalah kehampaan. Padahal kekosongan bukanlah lawan. Ia justru tanah subur. Kekosongan adalah ruang di mana hal baru bisa tumbuh. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah terjadi jika kita tidak melepas apa yang sudah berlalu. Bayangkan sebuah pohon di musim gugur. Ia melepas daun-daunnya, berdiri tegak dalam keadaan gundul, terlihat lemah dan suram. Tapi kehilangan itu bukan akhir. Itu adalah persiapan sunyi untuk sesuatu yang akan lahir di musim semi. Tanpa rontoknya daun, tak akan ada ruang untuk kebangkitan baru. Begitu juga dalam hidup. Apa yang pergi justru mempersiapkan kita untuk apa yang akan datang, meski awalnya kita tidak mengerti. Setiap kehilangan pada hakikatnya adalah guru. Ia mengajarkan kita untuk menghargai yang kita miliki, menemukan kekuatan, dan menyadari bahwa kita mampu melangkah bahkan saat merasa tak sanggup. Ia mengajarkan bahwa tak ada yang abadi di dunia luar, dan bahwa kekayaan sejati terletak pada kemampuan kita beradaptasi dan tumbuh. Saat seseorang pergi, saat sebuah mimpi hancur, saat suatu babak berakhir, kita merasa ada bagian dalam diri yang ikut mati. Memang, sebagian dari kita tertutup, tapi di saat yang sama, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Bisa jadi pelajaran yang lebih dalam, jalan yang berbeda, atau kesempatan yang sebelumnya tak terlihat. Kehilangan membuka celah, dan melalui celah itulah cahaya bisa masuk. Menerima kehilangan bukan berarti berhenti merasakan sakit, melainkan memberinya tempat di dalam hati, mengakui kehadirannya, bersyukur atas peninggalannya, lalu membiarkan hidup bergulir. Membuka diri pada kemungkinan bahwa hal baru juga bisa membawa keindahan, meski berbeda dari yang kita bayangkan. Ketenangan hadir ketika kita paham bahwa hidup tidak mengambil untuk membuat kita hampa, melainkan memberi ruang untuk sesuatu yang lain. Mungkin tidak langsung terlihat, butuh waktu untuk memahaminya. Tapi jika kita percaya pada proses, setiap kehilangan pada akhirnya akan menjadi transformasi. Renungkanlah hidupmu sendiri. Saat-saat di mana kamu merasa tidak ada jalan keluar, bahwa segalanya telah hilang. Tapi lihatlah, kini kamu hadir dengan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak kekuatan. Dengan hati yang meski terluka, belajar untuk sembuh.
Ini membuktikan bahwa bahkan dalam kehilangan ada tujuan. Ia mengajarkan bahwa kita bisa terlahir kembali, bahwa selalu ada sesuatu yang menanti di cakrawala. Kuncinya adalah jangan menutup diri dari kekosongan. Jika dilihat dengan rasa takut, ia akan terasa menyiksa. Tapi jika disambut dengan keterbukaan, ia akan menjadi ruang terbuka, lahan subur tempat yang baru bisa bertumbuh. Rasa sakit adalah bagian dari perjalanan, tapi begitu juga harapan. Dan ketika kita memilih untuk tidak terperangkap dalam yang hilang, kita mulai melihat kemungkinan yang ada. Setiap kehilangan membuka ruang untuk yang baru, bukan untuk menggantikan yang telah pergi, karena tidak ada dan tidak seorang pun bisa menempati ruang yang sama. Tapi yang baru yang membawa cara lain untuk tumbuh, mencintai, dan hidup. Hidup adalah gerakan yang terus berjalan, dan gerakan itu selalu membawa serta akhir dan awal. Jadi ketika kamu menghadapi kehilangan, biarkan itu terasa sakit, tapi jangan menutup diri. Tatap ke depan dengan keyakinan. Terima bahwa yang hilang telah memenuhi tujuannya dan biarkan kekosongan menjadi tanah subur. Karena lambat atau laun, sesuatu yang baru akan bermekaran. Dan kamu akan temukan bahwa hati memiliki kapasitas tanpa batas untuk diperbarui. 24. Waktu mengubah segalanya. Waktu adalah salah satu misteri terbesar dalam hidup. Tak kasat mata, sunyi, namun selalu bergerak. Waktu tak pernah berhenti. Terkadang ia terasa seperti sekutu, di saat lain seperti lawan, namun pada hakikatnya, waktu memiliki kekuatan yang tak tertandingi oleh apa dan siapapun. Ia mengubah segala sesuatu yang disentuhnya. Yang mustahil hari ini, mungkin terasa berbeda esok. Yang perih sekarang, akan melunak seiring hari berganti. Yang abadi saat ini, lambat laun akan sirna. Waktu adalah perubahan, dan dalam perubahan itulah terdapat kebenaran yang mampu memberi kita kedamaian. Tak ada yang bertahan selamanya. Saat kita terbelenggu dalam kesulitan, seringkali kita merasa bahwa rasa sakit itu tak akan berakhir, bahwa luka itu abadi, bahwa tak ada jalan keluar. Pikiran terjebak dalam kekinian dan melupakan bahwa segala sesuatu mengalir, bahwa tak ada yang permanen. Namun kita hanya perlu menengok ke belakang untuk menyadarinya. Apa yang terasa tak tertahankan bertahun-tahun silam, kini hanya tinggal kenangan. Apa yang dulu terasa seperti akhir, justru menjadi awal yang baru. Waktu, dengan perjalanannya yang tak putus, menunjukkan bahwa tak ada yang tetap, bahwa semuanya bergerak, bahwa semuanya berubah. Waktu juga adalah guru kerendahan hati yang agung. Ia mengingatkan bahwa kita tidak memegang kendali penuh, bahwa hidup memiliki iramanya sendiri. Kita tak bisa memaksa benih berbuah sebelum waktunya, atau menghentikan pergantian musim. Segala sesuatu terjadi pada waktunya. Dan belajar mempercayai irama itu berarti belajar hidup dengan lebih tenang. Sebagaimana rasa sakit berubah seiring waktu, begitu pula kebahagiaan. Momen-momen indah tidak bertahan selamanya, dan itu mengajarkan kita untuk lebih menghargainya, bukan menganggapnya remeh. Waktu mengingatkan bahwa segala sesuatu bersifat sementara, baik yang sulit maupun yang membahagiakan. Dan dalam kefanaan itulah terdapat keindahan, karena ia mengajak kita untuk menjalani setiap detik dengan rasa syukur, menyadari bahwa tidak ada yang pernah terulang sama persis. Waktu menyembuhkan yang tampak mustahil. Luka yang terbuka mungkin berdarah dan perih, tetapi seiring waktu ia akan menutup. Minggu demi minggu ia memulih, tahun demi tahun ia berubah menjadi kenangan. Transformasi ini bukan soal melupakan, melainkan tentang hidup yang menemukan cara untuk terus berjalan. Bahkan saat kita mengira itu mustahil. Waktu tidak menghapus tetapi melembutkan, tidak melenyapkan tetapi mengubah. Dan perubahan ini mengingatkan kita bahwa rasa sakit tidaklah abadi, bahwa kedamaian selalu kembali, dan bahwa kita pun turut berubah. Seiring waktu, apa yang dulu terasa penting kehilangan arti, dan apa yang sebelumnya kita abaikan justru menjadi berharga. Prioritas kita berubah, cara pandang kita berubah, dan diri kita pun berubah. Kekhawatiran hari ini mungkin tak lagi relevan esok. Beban yang kita rasakan sekarang, kelak bisa menjadi pelajaran berharga. Waktu membentuk kita, mengasah kita, membantu kita tumbuh. Melawan waktu sama dengan melawan hidup itu sendiri. Ingin segalanya tetap sama, berpegang pada yang tak berubah, berarti melawan arus yang tiada henti. Ketenangan hadir ketika kita menerima aliran waktu, ketika kita paham bahwa kita tak perlu terburu-buru atau menghentikannya karena caranya bekerja sudah sempurna. Waktu tahu bagaimana mengubah apa yang tak bisa kita ubah. Bayangkan sebuah batu di dasar sungai.
Awalnya kasar, berbentuk tidak rata, penuh sudut tajam. Tetapi air dengan kesabaran tanpa batas mengikisnya hari lepas hari. Tak ada yang langsung melihat perubahannya, tetapi setelah bertahun-tahun, batu itu menjadi halus, bulat, dan berbeda. Seperti itulah waktu bekerja dalam hidup kita, dengan mantap, tenang, dengan kekuatan diam yang mengubah segalanya. Ketika Anda merasa terjebak dalam momen sulit, ingatlah bahwa keadaan tidak akan selamanya seperti ini. Mungkin Anda belum melihat perubahan itu sekarang, tetapi ia akan tiba. Dan ketika saatnya datang, Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa momen yang terasa tak berujung itu juga telah berlalu. Karena waktu tak pernah berhenti dan perjalanannya senantiasa membawa perubahan. Waktu bukanlah musuh, melainkan sekutu. Waktu membantu kita sembuh, tumbuh, dan melepaskan. Waktu mengajarkan kesabaran, kepercayaan, dan penghargaan. Dan ketika kita belajar melihat kekuatan transformasinya, kita berhenti takut dan mulai berjalan bersamanya, alih-alih melawannya. Ingat, waktu mengubah segalanya. Yang menyakitkan hari ini bisa menjadi pelajaran esok. Yang berat hari ini bisa menjadi ringan besok. Yang terasa abadi hari ini akan menjadi kenangan di kemudian hari. Dan dalam kepastian itulah terletak ketenangan. Tak ada yang tertinggal, semuanya mengalir, semuanya berubah, semuanya bertransformasi. 25. Rasa syukur melarutkan kecemasan. Kecemasan datang saat pikiran kita berlari menuju masa depan, saat kita membayangkan skenario yang belum terjadi, saat terpaku pada apa yang hilang atau apa yang mungkin salah. Itu adalah kondisi kegelisahan yang tak henti, seakan jiwa tidak menemukan tempat untuk beristirahat. Di tengah badai dalam diri ini, rasa syukur hadir sebagai tempat berlindung, sebagai kekuatan yang mampu membawa kita kembali ke saat ini dan mengingatkan bahwa bahkan sekarang pun kita punya alasan untuk berdamai. Rasa syukur melarutkan kecemasan karena ia mengeluarkan kita dari obsesi atas apa yang tidak kita punya dan mengembalikan kita pada kekayaan yang sudah ada di sini. Pikiran cemas selalu melihat ke depan, selalu mencari yang hilang, selalu terpaku pada apa yang dikhawatirkan akan lenyap. Namun ketika kamu mempraktikkan rasa syukur, sudut pandangmu bergeser. Alih-alih berfokus pada kekurangan, kamu berfokus pada kelimpahan. Alih-alih hidup dalam ketakutan, kamu memilih hidup dengan rasa terima kasih. Dan perubahan sederhana itu mengubah seluruh pengalamanmu. Bayangkan kamu sedang melalui hari yang sulit dengan rasa khawatir yang seakan tak putus. Jika kamu berhenti sejenak dan memutuskan untuk bersyukur atas hal-hal paling sederhana, napasmu, atap di atas kepala, air yang kamu minum, percakapan yang tulus, sesuatu dalam dirimu akan menjadi tenang. Karena rasa syukur mengingatkanmu bahwa terlepas dari segala persoalan, hidup terus menawarkan anugerah, dan anugerah itu, ketika diakui, menjadi jangkar yang menopangmu melewati badai. Kecemasan memakan ia dari semua skenario yang dibayangkan pikiran. Di sisi lain, rasa syukur memakan saat ini. Ia tak memerlukan kepastian masa depan untuk bertahan, karena ia menemukan alasannya di kini. Dan ketika kamu berfokus pada momen saat ini, kecemasan kehilangan kekuatannya, sebab ia tidak dapat hidup di tempat di mana rasa syukur berada. Bersyukur tidak harus mewah, bisa dimulai dari hal-hal terkecil. Ketenangan dalam hening sejenak, kehangatan secangkir kopi di telapak tangan, atau tindakan sederhana bangun pagi menyambut hari baru. Detail-detail yang sering kita anggap remeh ini menjadi pengingat bahwa hidup selalu menawarkan sesuatu, bahkan di tengah kesulitan. Rasa syukur juga membebaskan kita dari beban membandingkan diri. Seringkali kecemasan muncul ketika kita melihat apa yang dimiliki atau dicapai orang lain dan merasa tidak mampu. Namun ketika kita bersyukur atas perjalanan dan kemajuan kita sendiri, kita berhenti mengukur hidup dengan tolok ukur orang lain. Kita menyadari bahwa apa yang kita miliki sudah cukup, bahwa kita tidak memerlukan lebih banyak untuk merasakan kedamaian. Ketenangan yang dibawa rasa syukur tidak menghapus masalah, tetapi mengubah cara kita menghadapinya. Alih-alih merasa terbebani oleh apa yang kurang, kita justru mendapat kekuatan dari apa yang sudah kita miliki. Alih-alih hidup dari kekurangan, kita hidup dari kelimpahan, dan perspektif itulah yang mengubah hubungan kita dengan kehidupan.
Ingat, kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi kita bisa memilih cara kita merespons. Kecemasan ingin menyeretmu ke dalam ketakutan. Rasa syukur mengembalikanmu pada ketenangan. Kecemasan menguncimu pada apa yang hilang. Rasa syukur membuka pintu bagi apa yang sudah ada. Saat kecemasan mencoba mengambil alih, berhentilah dan bersyukurlah. Berhentilah sejenak dengan sadar dan dalam hati. Ucapkan terima kasih untuk momen ini. Terima kasih untuk diriku. Terima kasih untuk apa yang kumiliki sekarang. Isyarat sederhana itu seperti menyalakan lampu di tengah kegelapan. Ia tidak serta-merta menghilangkan semua bayangan, tetapi mengingatkanmu bahwa kau tidak tersesat, bahwa ada keindahan bahkan dalam kesederhanaan, bahwa tidak semuanya suram. Rasa syukur melarutkan kecemasan karena ia membawamu kembali ke satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Masa kini. Dan di masa kini itu selalu ada hal yang patut disyukuri. Refleksi pribadi. Ketika malam tiba dan segalanya hening, aku menyadari betapa seringnya aku mencoba membawa barang-barang yang bukan milikku. Aku berpegang pada ketakutan, rasa bersalah, dan kenangan yang hanya membuatku terjaga. Namun seiring waktu, aku belajar bahwa melepaskan bukanlah kehilangan. Melepaskan adalah membebaskan diri sendiri. Stoicisme mengajarkanku bahwa aku tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di luar, tetapi aku bisa memutuskan apa yang kumasukkan ke dalam pikiranku sebelum tidur. Melepaskan adalah tindakan mencintai diri sendiri. Itu berarti menerima bahwa masa lalu telah selesai, bahwa masa depan belum tiba, dan bahwa satu-satunya hal yang nyata adalah saat ini, di sini dan sekarang. Ketika kau melepaskan, kau menemukan bahwa hidup terus berjalan dengan atau tanpa perlawananmu. Dan dalam aliran itu, ada ketenangan yang begitu dalam, sehingga perlahan menjadi tempat berlindung. Setiap pelajaran yang Anda dengar hari ini adalah pengingat bahwa kedamaian bukan tentang memiliki lebih banyak atau mengendalikan segalanya, melainkan tentang melepaskan apa yang tidak sesuai. Karena pada akhirnya, ketika Anda mematikan lampu, satu-satunya hal yang benar-benar Anda butuhkan untuk tidur nyenyak adalah melepaskannya. Melepaskan kesibukan, melepaskan penghakiman, melepaskan kekhawatiran, dan percaya bahwa esok akan menjadi awal yang baru. Anekdot pribadi, saya ingat suatu malam ketika saya tidak bisa tidur. Saya berguling-guling, pikiran saya terpaku pada masalah yang terasa sangat besar. Saya memikirkan apa yang harus saya lakukan keesokan harinya, apa yang mungkin salah, bagaimana orang lain akan menilai saya jika saya tidak menemukan solusi. Semakin saya mencoba beristirahat, semakin saya merasa terjebak dalam pikiran sendiri. Saat itulah saya teringat salah satu kutipan Marcus Aurelius yang pernah saya baca. Jika ada di tangan Anda, lakukanlah. Jika tidak, lepaskan. Malam itu saya menatap langit-langit, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya bertanya pada diri sendiri, apakah solusinya ada di tangan saya sekarang, saat ini juga? Jawabannya tidak. Dan saat itulah saya mengerti, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah melepaskan dan beristirahat. Saya memejamkan mata dengan pikiran itu. Dan meskipun awalnya terasa sulit, perlahan saya merasakan beban pikiran menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah telah hilang, tetapi karena saya telah memutuskan untuk tidak memikulnya lagi malam itu. Dan saya menemukan sesuatu yang penting. Terkadang kekuatan sejati bukanlah melawan, tetapi belajar untuk melepaskan. Sejak saat itu, setiap kali saya merasa gelisah sebelum tidur, saya mengingat pengalaman itu. Saya bernapas, saya berkata pada diri sendiri bahwa saya tidak perlu memikirkan semuanya hari ini, dan saya memilih untuk melepaskan karena saya telah menemukan bahwa ketika Anda melepaskan, hidup itu sendiri menemukan cara untuk mengatur dirinya sendiri, dan istirahat datang sebagai anugerah alami. Jika video ini telah memotivasi Anda untuk mengambil langkah selanjutnya dan memulai perjalanan transformasi Anda sendiri, saya mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini agar terus menerima refleksi dan ajaran yang akan menyertai pertumbuhan Anda. Di video berikutnya, kami akan berbagi lebih banyak perangkat praktis dan kiat berharga yang membantu Anda maju dalam proses perubahan dan evolusi batin. Jangan lewatkan. Berlangganan dan klik lonceng untuk mengikuti setiap langkah perjalanan Anda menuju kehidupan yang lebih memuaskan. Sampai jumpa.